Salam multikultur dari Ubaya. Ya, apa kabarnya hari ini Bapak Ibu ya? Semoga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di Zoom meeting ini hari ini bisa berkumpul sampai akhir dan semua berada dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Afinisa Rasyida atau biasa dipanggil dengan Vivin. Saya hari ini akan memandu acara hari ini. Sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya, dari apa yang pendaftar hari ini kayaknya semua sudah antusias gitu ya untuk melihat gitu ya paparan topik diskusi kita hari ini tentang riset psikologi bencana. Dari seminar doktor psikologi ini diselenggarakan oleh Prodi S3 Fakultas Psikologi Ubaya. Dan tujuannya ya untuk memberikan gambaran tentang riset-riset mengenai psikologi bencana. Hari ini 170 pendaftar gitu ya yang sudah 170-an pendaftar yang sudah mendaftarkan diri, namun mungkin ada beberapa yang belum bergabung dengan kita semua di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak apa-apa, kita sambil menunggu. Saya akan membuka acaranya gitu ya. Di sini kalau saya lihat pendaftarnya sangat beragam. Ada yang dosen, praktisi, gitu ya, mahasiswa S1 dan S2, ya, yang sepertinya punya niat nih untuk melihat gitu ya dan memahami psikologi bencana, siapa tahu bisa menjadi topik disertasinya nanti, gitu ya. Oke, nah sebelum acara ini dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, Bapak Ibu, terkait dengan peraturan untuk hari ini supaya acara ini berjalan dengan lancar. Jadi di sini Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung, mungkin bisa mengganti nama gitu ya, biar kita bisa nanti akan lebih kenal gitu ya dengan Bapak Ibu. Untuk mahasiswa Ubaya bisa memberikan nama itu mengganti menjadi mahasiswa underscore nama. Lalu untuk yang bukan gitu ya mahasiswa Ubaya silahkan berikan kota. Jadi kota sekarang saat ini ada di mana dan underscore nama. Ya, kalau saya lihat sih di sini banyak ya Bapak Ibu ya, bukan hanya dari Pulau Jawa, tapi juga ada yang dari Lampung gitu ya, ada yang dari Pontianak, Makassar, Jambi, Bali dan sebagainya. Wah, lengkap sekali ini ya melihat seminar dari pembicara kita hari ini. Oke. Nah, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi pertanyaan nanti akan dikirimkan linknya melalui kolom chat Zoom. Jadi menggunakan ubaya.id /SDP 2003 ASK ya. Oke. Lalu nanti saat sesi tanya jawab, kalau Bapak Ibu pengen langsung melakukan raise hand untuk bicara langsung juga boleh gitu ya, nanti diperkenankan ya, nanti akan saya pandu gitu ya. Nah, peserta juga diharapkan bisa mengikuti kegiatan dengan tertib, syukur-syukur nanti kita sampai selesai ya Bapak Ibu ya, nanti di jam 11 siang. Nah, untuk mic gitu ya harap dimatikan jika narasumber sedang menyampaikan materi, kecuali nanti kalau Bapak Ibu mau melakukan tanya jawab. Nah, setelah kegiatan webinar berakhir, nanti akan ada link untuk mengisi evaluasi kegiatan. Jadi mohon bantuannya untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengisi evaluasi kegiatan ini untuk nanti akan menjadi evaluasi kami untuk acara selanjutnya. Ya, dan from presensi juga nanti akan dibagikan di chat Zoom di akhir aja. Oke, nah susunan acara untuk hari ini, jadi kita akan di sini melakukan pembukaan sebentar, lalu nanti akan ada penyampaian materi oleh narasumber kita, Dr. Liste Yuwanto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi Psikolog, dan nanti akan ada paparan juga dari Kaprodi Dr. Psikologi Ubaya, sambutan seperti itu dari Profesor Dr. Yusti Probowati Psikolog. Dan nanti baru akan dilanjutkan dengan diskusi dan undangan balik serta rangkuman dan ya. Oke. Nah, tidak usah berapa lama lagi gitu ya sebelum saya mengundang narasumber kita hari ini, saya ingin membacakan CV dari Bapak Dr. Listio Yuwanto.
Nah, ini kalau kita lihat pendidikannya, wah luar biasa banyak gitu ya. Saya akan bacakan gitu ya. Pertama memang sarjana psikologi yang diambil di Fakultas Psikologi UT Surabaya. Lalu beliau juga sempat melakukan pendidikan profesi untuk Air Transport and Safety, lalu magister psikologi profesi, lalu pendidikan kebencanaan gini ya di Kyoto University. Lalu ada di pendidikan doktor administrasi publik. Ini yang baru banget nih, fresh gitu ya, from the oven. Kebayang ini S3-nya hanya 2 tahun ya, Bapak Ibu sekalian di Unpad Surabaya. Ya. Dan untuk pengalaman kerja sempat menjadi Flight Operation Officer, dan sekarang dari 2007 gitu ya, sudah menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Ya, kalau kita lihat pengalaman organisasi ini banyak sekali gitu ya. Jadi beliau ini selain suka belajar gitu ya, dilihat dari tadi pendidikan yang sudah banyak sekali itu, ternyata Dr. Listio itu juga sangat aktif gitu ya di organisasi, khususnya ketika membantu jika ada bencana, khususnya di Indonesia gitu ya, pasti yang langsung paling gerak cepat gitu ya membantu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan CV. Lalu kita langsung saja ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, mari kita undang Bapak Dr. Listio Yuwanto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi, Psikolog. Silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Vivin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Yusti Prokowati Rahayu selaku Kaprodi Program Doktor Psikologi Ubaya dan teman-teman semua. Iya, Bu Vivin, suara saya cukup terdengar kah, Bu? Iya, cukup terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau putus-putus mungkin jaringan, mohon diingatkan ya, Bu. Baik, Pak. Ya, baik Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin hari ini saya akan berbagi agak sedikit berbeda gitu ya. Kalau biasanya lebih banyak ke praktisnya, kali ini lebih ke arah ke risetnya gitu ya. Jadi saya secara pribadi berterima kasih kepada Bu Yusti terutama karena memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi. Ya, jadi sebenarnya berbagi ini bukan semacam, buat saya bukan hanya sekedar berbagi, tapi merefleksikan lagi tentang apa yang sudah pernah saya lakukan gitu ya. Kalau saya di lapangan sering dikatakan sebagai tukang gitu ya. Jadi kadang nggak dipercaya sebagai peneliti gitu ya Bapak Ibu. Jadi rupanya memang wajah-wajah susah gitu ya. Jadi kadang tidak dianggap sebagai peneliti. Nah, ternyata saya juga sangat terbantu dengan aktivitas kita hari ini sehingga saya bisa membuat peta tentang riset saya selama ini apa saja. Mungkin saya juga kadang tertawa loh. Riset yang saya dulu lakukan ternyata tidak publikasi, misalnya seperti itu. Ada juga yang publikasi tentunya ditolak, tapi beberapa tahun berikutnya kemudian diterima. Nah, itu jadi pembelajaran juga buat saya. Dan kemarin koret-koret judul ternyata masih menemukan ada beberapa artikel terkait dengan riset beberapa tahun yang lalu, bahkan 9 tahun yang lalu, itu masih bisa dipublikasi. Dan kemarin ya ketika submit juga sudah di-accept. Jadi ya banyak sekali manfaatnya buat saya secara pribadi, Bapak Ibu dan teman-teman, aktivitas kita hari ini. Nah, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan nanti ya juga bisa memberikan manfaat, terutama bagi teman-teman yang ada peminatan terkait dengan kebencanaan dan terutama risetnya. Gitu. Mungkin saya bisa share materi ya Bu Vivin ya. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan membagikan materi. Nah, mungkin materi saya terkait dengan riset itu ada saya selingi dengan beberapa konsep gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mulai dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwa seringkali saya dikatakan sebagai tukang, kadang riset nggak dipercaya gitu ya, ngajukan hibah nggak diterima gitu ya. Nah, ini saya juga refleksi bahwa, oh iya ternyata seringkali ditanya Bapak Ibu saya dulu, kenapa kok minat di bencana? Ketika saya ditanya seperti itu, saya biasanya malu untuk menyampaikan. Malu, karena apa? Karena kan waktu itu kan riset tentang bencana belum belum booming gitu ya. Jadi anggapannya riset bencana itu tidak terlalu penting gitu ya. Jadi ketika saya ditanya ya saya cerita bahwa ya memang saya dulu masa kecilnya memang sering kena bencana, terutama di daerah saya di Kota Blitar gitu ya. Nah kemudian juga di Jogja, saya juga tempat tinggal di Jogja juga sering kena bencana. Jadi Bapak Ibu di tahun 1994 mungkin Bapak Ibu ada ingatan tentang itu ya, tsunami, kasus kasus tsunami Banyuwangi. Nah, itu pertama kalinya saya turun ke area bencana. Tapi ya seperti masa remaja masa itu, hanya sok-sokan gitu ya. Hanya ketika waktu itu yang penting suka
sesuai dengan minatnya, dan kepikiran di sana banyak orang susah karena memang masa kecil saya kan tinggalnya di daerah pinggir jalan raya, seringkali ada kecelakaan. Jadi kalau ada perawatan dan pemulasaran jenazah biasanya dititipkan di rumah saya. Jadi ini yang menjadi awal saya suka terkait dengan kebencanaan. Terus kemudian berikutnya tahun 1998, tahun 1998 itu ada kasus Mei 98 ya, yang kasus di Jakarta itu dan cukup memberikan trauma berat buat saya. Karena pertama kali saya ke Jakarta lagi itu baru tahun 2011. Dan itu pun seringkali saya cerita kalau di kelas. Di tahun 2011 itu ketika saya turun di Gambir, saya tidak melihat yang namanya Tugu Monas, itu tidak kelihatan. Ya itu bentuk trauma saya juga. Terus kemudian tahun 99 itu ada dua kasus, yaitu kasus Sampit dan kasus Poso. Terus kemudian 2001, 99 itu Ambon Bapak Ibu ya, 2001 itu Poso dan Sampit, 2002 itu bom Bali 1, 2004 itu tsunami. Nah, sampai tahun 2004 saya hanya suka turun penanganan saja, belum melakukan riset. Tetapi ada kebiasaan saya ketika saya turun ke area bencana itu membuat satu tulisan. Nah, tulisan itu kemudian dituliskannya cuma di buku harian gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi ya catatan harian apa yang saya lakukan dan apa yang bisa saya pelajari di situ. Nah, barulah tahun di 2006 kasus Bantul, gempa Bantul 2006 itu baru saya ada ketertarikan untuk melakukan riset dan sampai sekarang. Ya, meskipun itu titik baliknya di 2006 itu saya beralih dari riset-riset yang mengarah pada flow ya Bapak Ibu dan teman-teman, flow akademis, berubah menjadi kebencanaan. Nah, ini Bapak maaf, Pak ya, Listio, mohon ya. maaf, slideshow-nya belum ditampakkan dan belum. Oh, yang ini masih belum. Oh, masih belum. Iya, Iya, nanti mungkin bisa di slideshow ya Pak ya, supaya bisa iya. terlihat lebih besar. Terima kasih. Nah, ini sudah di slideshow, Bu. Sudah tampak. Belum Pak, di kami belum berubah. Ya, boleh dibesarkan Pak? Nah, ini sudah, Bu. Iya, sebentar. Kayaknya masih loading Pak di sini Pak. Sepertinya agak nge-lag ya Pak ya. Iya, pas sinyal ya, Bu. Mungkin. Atau mau dibantu Pak Boleh, untuk silakan Bu itunya? Vivi. Terima Kalau kasih. dari Mas Aziz, apakah bisa membantu? Bisa, Bu. Oke, Sebentar ya, Bu. iya. Oke, terima kasih. Ya, monggo Pak. Lihat. Terima Ya, kasih. terima kasih Bu Vivi, Mas Aziz. Bisa dilanjut ke slide ketiga, Mas. Slide ketiga. Nah, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi secara konseptual Bapak Ibu kan pasti paham ya bahwa di Indonesia itu sebenarnya ada satu kondisi yang seringkali disebut sebagai kondisi musim bencana. Mengapa? Karena variasi bencana yang disebut sebagai multi hazard itu ada semua di Indonesia. Kompleks sekali Bapak Ibu, sehingga Indonesia disebut sebagai memiliki disaster risk. Nah, cuman masalahnya adalah dengan high disaster risk-nya, tapi ternyata kapasitasnya itu yang masih rendah. Jadi data dari INARIX itu sendiri mengatakan bahwa sampai saat ini di daerah di Indonesia itu tidak ada satupun yang memiliki kapasitas yang tinggi. Paling paling maksimal itu sedang, tapi sedang pun itu yang dari indeksnya pun juga tidak terlalu tinggi, sehingga menjadi permasalahan. Nah, maka perlu ada pendekatan yang disebut sebagai manajemen pengurangan risiko bencana. Nah, ini ada perubahan kebijakan Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau dulu adalah manajemen penanganan bencana, sekarang manajemen pengurangan bencana, risiko bencana. Sehingga tujuannya adalah untuk peningkatan kapasitas menghadapi bencana. Next, Mas. Nah, bencana ini sedikit mengingat kembali ya, apa itu bencana? Sebenarnya bencana itu kan kejadian yang mengganggu kehidupan normal. Ini ada dua kata yang paling penting di dalam konsep bencana. Mengapa kalau kejadian saja tidak ada manusia disebutnya tidak bencana? Nah, kemudian bencana ini menghasilkan sebuah krisis. Krisis yang disebut sebagai, ya seringkali disebut sebagai situational crisis atau disebut sebagai social crisis ataupun disebut sebagai technological crisis dan juga development crisis atau moral crisis. Banyak sekali krisis yang terjadi di sana dan akan berdampak, bisa disebut dampak negatif dan dampak positif. Di masa lalu seringkali hanya berfokus pada dampak negatifnya, tetapi
penelitian menunjukkan bahwa dampak positif itu juga ada untuk yang namanya perkembangan manusia. Gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Next. Nah, ini data 10 tahun terakhir Bapak Ibu ya, menunjukkan bahwa terjadi jumlah peningkatan signifikan kejadian bencana di seluruh dunia. Ya, didominasi alam gitu ya Bapak Ibu. Namun, ya, bencana tidak dapat diprediksi. Namun, gitu ya, perlu ada pengurangan risikonya. Jadi, di sini saya buat sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang bisa meningkatkan atau mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kapasitas. Yang salah satunya peran psikologi. Nah, psikologi adalah ilmu tentang manusia, tapi luas sekali Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi adalah bagaimana mereka orang-orang psikologi itu kemudian mengembangkan tentang keilmuan psikologi itu dalam konteks bencana itu nanti turunannya banyak. Nah, awalnya disebut sebagai disaster psychology. Next. Nah, jadi secara tradisional psikologi itu punya 3 peran dalam peningkatan kapasitas dalam menghadapi bencana. Yang pertama menjelaskan bagaimana dan mengapa tingkah laku terjadi. Jadi sifatnya eksplanasi. 2, sifatnya prediksi. Ya, setelah menjelaskan bisa diprediksi kalau kejadian berikutnya dengan kondisi yang ada saat ini akan seperti apa. Kemudian juga pengendalian, artinya ketika sudah suatu kondisi terjadi, maka harus ada pengendalian. Seperti kalau sudah mengalami bencana, konsep-konsep negatif, misalnya seperti trauma atau vicarious, trauma dan seterusnya, itu bagaimana caranya agar tidak menjadi lebih parah atau menjadi lebih defisit gitu ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya peran ilmu psikologi sangat besar. Namun, akan menjadi lebih besar lagi kalau berkolaborasi dengan bidang ilmu lain. Gitu ya. Jadi multi perspektif keilmuan. Nah, ini saya juga sedang belajar Bapak Ibu. Semoga juga Bapak Ibu juga bisa mengintegrasikan antara psikologi dengan bidang-bidang ilmu lain sehingga bagaimana perannya bisa menjadi lebih besar lagi. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi saya katakan di awal, bahwa ya saya sebelumnya tidak pernah membuat peta riset seperti ini tentang apa yang sudah saya lakukan Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, dari acara hari ini saya membuat potongan-potongan apa yang sudah saya lakukan menjadi sebuah peta riset. Jadi yang pernah saya lakukan itu berkaitan dengan tema asesmen dan intervensi. Kemudian partisipan mulai dari penyintas, relawan, dan profesional. Terus kemudian teori, ternyata saya juga pernah melakukan bisa juga Bapak Ibu ya melakukan pengujian ataupun pengembangan teori. Nah, tergantung levelnya. Biasanya kalau di level S1 rata-rata melakukan pengujian. Di level S2 pengujian lebih kompleks. Kemudian di S3 biasanya adalah pengembangan. Itu Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada dari sisi metode yang pernah saya lakukan kuanti, kualitatif, dan mix method. Nah, yang mix method itu saya belum pernah lakukan sangat banyak, biasanya baru 2 atau 3. Dan itu pun terakhir-terakhir ya Bapak Ibu karena berkolaborasi dengan bidang ilmu lain. Kemudian ada pendekatan, ini yang saya katakan tadi, pendekatan bisa murni psikologi, ada bisa yang multi perspektif. Nah, terakhir kebijakan. Kebijakan kenapa saya sebut di sini karena terakhir saya banyak fokusnya ke teori-teori kebijakan. Bisa-bisa kebijakan berkaitan dengan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Formulasi itu penyusunan kebijakannya, implementasi itu penerapannya, dan evaluasi itu bagaimana sebuah kebijakan itu kemudian apakah sesuai dengan tujuannya atau enggak. Nah, paling tidak saya bisa memberikan definisi yang singkat ya. Kalau dulu Bapak Ibu dosen saya ketika ditanya apa definisi formulasi, apa definisi implementasi, apa definisi evaluasi, ya saya hanya sebutkan evaluasi itu apa, secara namanya masuk lagi. Nah, disebutlah dasar orang psikologi gitu kan ya. Nah, tapi ya dari sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ini masih bisa dikembangkan. Itu ya Bapak Ibu ya dan teman-teman sesuai dengan peminatan atau kesempatan yang ada dalam konteks kebencanaan. Next. Nah, ini saya mulai dulu cerita sedikit ya tentang partisipan dari Bapak Ibu. Jadi kalau di peta tadi ada partisipan. Yang pertama penyintas. Penyintas itu korban bencananya. Secara positif disebut sebagai penyintas. Ada juga relawan dan profesional. Nah, saya hanya bercerita saya saja sedikit Bapak Ibu. Jadi ini contoh riset yang pernah saya lakukan untuk penyintas. Salah satunya outbound goal based on will bagi anak-anak pengungsi Asampang. Jadi pengungsi Asampang ini kita dampingi sejak 2012 ya Bapak Ibu ya. Dari 2012 sejak saat di Gor Sampang gitu ya, kemudian sampai ada di ada di Rumah Susun Jemundu di Sidoarjo. Nah, waktu itu kasusnya banyak kasus anak-anaknya itu agresinya tingkat tinggi.
agresi tingkat tinggi, sehingga butuh pendekatan psikologi yang bertujuan untuk menurunkan agresivitasnya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan di sana banyak binatang seperti burung, itu kepalanya tidak ada. Anak kucing itu kadang tidak bisa minum. Terus kemudian ikan itu kok bisa di darat, gitu ya. Nah itu ternyata dampak dari konflik tadi yang dialami oleh anak-anak. Terus kemudian ada juga yang berbasis budaya, yaitu penerapan social stories. Social stories-nya Punokawan masa itu. Saya sangat ingat itu yang masa itu yang sangat support riset ini adalah Bu Yusti salah satunya sebagai intervensi post traumatic erupsi Merapi. Jadi masa itu memang saya mengembangkan social stories tapi yang umum gitu ya, ternyata tidak efektif di Merapi, terus kemudian diganti dengan social stories Punokawan, Semar Garing Pitu itu. Nah, kemudian untuk yang relawan itu ada yang vicarious trauma model relawan kemanusiaan. Jadi ini kasus Palu tahun 2018, gempa Palu 2018, karena banyak banyak relawan yang masuk gitu ya, terutama relawan lokal masuk, kemudian melihat kondisi di Palu seperti itu, banyak korban yang hari H1 ya, H1 itu yang sangat mengenaskan, terus kemudian malah vicarious mereka mengalami trauma, dan itu harus dilakukan penanganan. Nah, kemudian ada yang profesional Bapak Ibu dan teman-teman, yaitu ini baru saja kemarin tahun lalu ya, penerapan forest terapi bagi pewarta foto bencana. Jadi waktu itu ada kebutuhan bahwa pewarta foto bencana itu memang garda depan untuk media. Jadi mereka ada tuntutan untuk bisa mengambil foto yang unik-unik gitu ya, yang media lain tidak ada, mereka harus mencari. Nah, karena konteks bencana yang dicari biasanya indikatornya apa? Seram, terus kemudian ya yang menyentuh emotional bonding dan emotional branding, nah gitu. Jadi itu berdampak pada mereka yang tidak diperhitungkan oleh organisasi, sehingga mereka kembali waktu ada bencana lain mereka berangkat lagi, tidak ada yang namanya healing atau yang kondisi pemurnian itu. Nah ternyata ini bisa ditangani dengan salah satunya penerapan forest therapy. Next. Nah, kemudian ini dari sisi metode, mungkin saya tidak terlalu sistematis ya. Nah, ini ada metode kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Ini saya masih ingat beberapa riset saya kualitatif. Yang pertama, ini resilience model of pengungsi Merapi. Jadi, karena intervensi-intervensi yang berbasis pada Western psychology itu tidak terlalu cocok resiliensinya, maka kita harus mencari model resiliensinya dulu. Jadi, salah satu pemanfaatan riset ini adalah ada beberapa pengungsi yang kemudian dipusatkan di Gor Sleman ya. Kalau saya tidak salah itu Stadion Maguwo Harjo. Nah, kemudian mereka selalu kembali lagi ke area-area di mana jejaring mereka secara kekeluargaan, bahasa Jawanya ketepungan itu ya. Famili tapi sebenarnya bukan asli keluarga, tetapi tetangga yang sudah dianggap sangat baik. Nah, mereka ketika terpisah itu salah satu faktor penurun kebahagiaan. Nah, sehingga harus didekatkan lagi, sehingga kita membuatkan camp-camp yang bersifat ya kalau orang-orang ngomong diskriminatif gitu ya. Jadi satu desa ini tidak boleh dipisah ke desa lain, tidak boleh dipisah di desa lain. Satu desa, satu dukuh, satu dusun, satu desa itu diusahakan jadi satu. Nah, itu manfaatnya. Kemudian ada juga laser boredom pengungsi Merapi, ternyata betul Bapak Ibu. Ada kekasan juga, kebosanan itu juga ada dampak psikologisnya. Ketika mereka sudah dalam, kalau di krisis, 3 hari, 4 hari sampai seminggu, itu mereka tidak melakukan sesuatu, ada indikasi kebosanan. Nah, ini harus segera diisi. Makanya ada salah satu saran masa itu adalah dengan riset ini adalah aktivitas-aktivitas occupational activity yang ada manfaat ekonominya, ada kemanfaatan pengisi waktu luang yang produktif. Nah, ini hasil dari riset ini tadi. Nah, kemudian happiness and resilience construct-nya. Ini tadi gabungan dari riset yang pertama dan riset kedua. Nah, kemudian ini yang saya sebut agak unik karena saya belajar juga Bapak Ibu Badai Cempaka. Badai Cempaka itu kalau Bapak Ibu masih ingat pada tahun 2017 itu terjadi di Pulau Jawa, Pacitan ya, Pacitan pesisir utara itu, Pacitan, kemudian Wonogiri, Solo, tapi yang terdampak banyak Pacitan dan Wonogiri. Nah, kalau Bapak Ibu melihat video singkatnya, itu dalam waktu hitungan detik itu terjadi tsunami dari bawah kalau cerita mereka. Nah, saya mengkaji dari sisi
pendekatan atau paradigma ekofeminis. Nah, ekofeminis ini sebenarnya bukan paradigma baru, tapi gabungan antara ekologi dan feminis, gitu ya. Mengapa? Karena begini Bapak Ibu, kejadian-kejadian bencana itu dari sisi ekologi merupakan dipahami sebagai penindasan manusia terhadap alam, gitu kan ya. Ya tadi yang saya sebut bahwa tsunami dari bawah itu terjadi kenapa? Karena itu ditambang sampai rusak oleh investor asing gitu ya. Nah, kemudian ketika terjadi banjir bandang dari atas, itu bukannya malah meresap masuk, tapi malah keluar lagi. Sehingga menghabiskan 2 atau 3 desa. Total 300 pengungsi di satu camp masa itu yang tidak tertangani. Nah, kemudian kerusakan alam akibat perilaku manusia dipahami sebagai penindasan manusia terhadap alam. Nah, ini setara dengan penindasan atau ketidaksetaraan gender. Mengapa? Karena ketika kejadian bencana alam terjadi, maka ketahanan pangan, ketahanan keluarga, dan lain-lain yang khas dengan perempuan itu menjadi beban bagi perempuan, bahkan penyalahan bagi perempuan. Nama-nama badai, kenapa disebut sebagai badai cempaka? Cempaka identik dengan perempuan. Katrina itu ya, identik dengan perempuan. Durga itu identik dengan perempuan. Ya, kecuali kemarin monitoring kami tahun kemarin itu ada sekitar 6 badai yang bernama perempuan. Itu di sekitar Pasifik itu ada 6 badai. Nah, semua perempuan. Jadi, ketika terjadi bencana, maka perempuan itu menjadi makin lemah lagi posisinya. Nah, ini yang kemudian harus dikaji secara ekofeminis. Artinya ada pergerakan perlawanan untuk alam harus konservasi. Perempuan agar bisa menjadi lebih meningkat lagi kesejahteraannya. Begitu Bapak Ibu kurang lebih. Jadi hasil riset badai cempaka itu menunjukkan bahwa ternyata perempuan itu di titik paling rendah lagi di kondisi bencana di Wonogiri tadi. Banyak laki-laki yang kemudian menyerahkan pada perempuan, mulai pengasuhan lagi sampai bagaimana menyediakan pangan. Nah, ini kan penindasan, jadi perlu ada kesetaraan. Nah, itu Bapak Ibu kurang lebih kajian ekofeminis. Kemudian ada juga yang berikutnya, ini yang kemarin tahun 2022, itu sebenarnya publikasinya 2022, tapi risetnya tahun 2018, yaitu faktor penghambat perempuan penyandang disabilitas dalam partisipasi pengurangan risiko bencana. Ini studi kasus Bapak Ibu. Ada satu penyandang disabilitas dan kebetulan perempuan, itu sangat bagus. Itu yang menjadi pemandu navigasi kami ketika di Lombok, ya, masa itu. Tetapi ketika kami bergabung dengan sebuah aktivitas pendampingan, gitu ya, kami boleh masuk, tapi yang penyandang disabilitas tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk dalam aktivitas, padahal dia yang paling paham tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang Sasak, bagaimana berkomunikasi dengan orang Bali, bagaimana berkomunikasi dengan orang Jawa di sana, itu paham betul. Hanya karena agak tidak terbelakang ya, itu nggak dilibatkan. Nah, ini kemudian kita buatkan sebuah risetnya dan memang nanti ada outputnya Bapak Ibu bisa dilihat skemanya pada saat di riset berikutnya. Nah, ini yang kuantitatif Bapak Ibu. Nah, kuantitatif ini saya sengaja berikan sebuah contoh riset yang multi perspektif dari Bapak Ibu ya. Jadi tahun 2018 di Lombok kita banyak sekali dapat riset itu ya, salah satunya gerhana bulan dan gempa Lombok. Nah, ini seringkali teman-teman itu kemudian menanyakan, kenapa sih harus monitor gerhana bulannya? Jadi kita monitor gerhana bulan itu selama 7 hari sebelum hari hanya. Jadi hari hanya itu kan hari Sabtu dini hari, terus kemudian Sabtu dini hari selesai, gempa Lombok hari Minggu. Nah, itu. Jadi kami masa itu mencoba melihat apakah ada kaitan gerhana bulan dan gempa. Karena secara teori ada korelasi. Maka kalau Bapak Ibu melihat analisis gempa, itu kalau yang lengkap dari USGS salah satunya itu pasti ada seismik historinya dan pasti ada kemiringan atau rotasi bulan. Nah, itu rotasi bulan. Makanya kalau di Islam ya Bapak Ibu ya, itu kenapa kalau gerhana bulan itu kita selalu harus melakukan aktivitas sholat gerhana. Ya, karena di ayat disebutkan bahwa pada saat gerhana itu di satu titik. Bapak Ibu bisa nanti monitor suatu saat kalau ada gerhana, baik matahari ataupun bulan, itu betul. Orbit bulan, orbit matahari, bumi itu orbit bumi, bulan, matahari itu satu titik. Nah, kalau Bapak Ibu melihat lagi pada tahun 2018 itu, ya dari model remote sensingnya itu pas dia menjadi satu garis, itu tarikannya ke area Pasifik. Nah itu, jadi agak lonjong ke Pasifik. Nah, ketika di Pasifik itu kan ya berarti di atasnya Hawaii. Hawaii terjadi gempa.
tsunami malahan. Terus kemudian, tapi ya kita tidak memperkirakan ternyata juga di Lombok. Gitu Bapak Ibu. Nah itu kurang lebihnya. Jadi yang Permisi kemudian kita, Pak Listio, ya, mohon maaf, apakah mungkin mic-nya bisa lebih didekatkan ya Pak? oh ya, Karena mungkin ya Bu, bisa mohon maaf. jadi lebih kecil suaranya. Baik, Ya, terima ini sudah cukup Bu kasih. ya. Ya, Belum berubah Pak, mungkin bisa ya mungkin tanpa mic saja Bu ya. Iya, ini kayaknya lebih baik Ya, Pak. baik. Nah, jadi masa itu kemudian dibuatkan model. Ada teori Bapak Ibu yang disebut sebagai model disaster forensik, itu ada model banyak teorinya. Nah, salah satunya adalah FDA. Jadi menganalisis gempanya, menganalisis gerhananya itu per menit, jadi real time. Nah, kemudian kita hasilkan suatu riset gerhana bulan dan gempa Lombok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang terakhir kemarin, Bapak Ibu masih ingat kalau misalnya di Surabaya, sekitar Oktober atau November ya, itu ada puting beliung ya, puting beliung yang terjadi di Sidoarjo, di Lipo, terus kemudian terjadi di Citraland, Citra Garden ya, terus kemudian di area Hotel Aston Sidoarjo. Nah, itu ternyata efek dari tropical storm Soncha. Nah, mengapa bisa luar biasa? Karena Soncha itu terjadinya di Vietnam, Filipina ke Vietnam, tapi di Jawa itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena dia ketemu dengan satu badai lagi yang setiap tahun ternyata selalu ketemu. Nah, itu. Jadi setiap tahun pertemuannya makin menjadi lebih lebih intens. Kalau dulu hanya berbeda beberapa hari dari bulan gitu ya. Tapi yang 3 tahun terakhir mereka selalu ketemu. Jadi efek siklon belum selesai, ketambahan Soncha. Nah, ini yang Soncha sangat dekat dengan Indonesia gitu ya. Nah, ini kemudian kita tuliskan dalam bentuk visual inspection. Jadi visual inspection itu model eksperimen sebenarnya Bapak Ibu, tapi kita buat field eksperimen. Nah, kemudian yang mixed method ini contohnya adalah strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam penerapan tatanan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 kemarin. Jadi ini untuk bagaimana menyusun tentang kebijakan di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang Raya masa itu. Ya, jadi ini hasilnya. Next, bisa dilanjutkan. Nah, kemudian ini tema asesmen dan intervensi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa instrumen yang sebenarnya kita pakai, instrumen yang sudah valid, yang sudah baku gitu ya, baik validitas ataupun reliabilitasnya. Tapi instrumen-instrumen kan itu instrumen-instrumen dari luar. Nah, maka kita berusaha untuk melakukan adaptasi. Ya, ini adaptasi instrumen. Ya, tujuannya selain kita memang butuh instrumen tadi, kita juga punya dasar kapan kita menggunakan itu, kita punya buktinya. Nah, ini contoh misalnya GQ6, Bapak Ibu, ini sangat familiar harusnya ya, Gratitude Questionnaire. Nah, ini kami cobakan pada penyintas bencana Merapi tahun 2010 dengan kualitas psikometri yang lumayan memadai gitu ya, yaitu internal structural analysisnya, jadi kan pendekatannya adalah dengan faktor yaitu 0,768 sampai 0,949 gitu. Terus kemudian alfa Kronbachnya masih lumayan 0,75. Nah, kemudian ada sprint. Bapak Ibu juga mungkin yang di klinis sangat familiar. Sprint. Sprint ini kan untuk yang trauma. Tapi kan tidak boleh langsung digunakan secara manual sendirian gitu ya. Tapi harus dengan instrumen lain yang biasa kita kombinasi dengan K6. Kessler gitu ya. Bapak Ibu juga sangat familiar seharusnya. Jadi sprint dan K6 ini yang seringkali kita pakai dalam kondisi untuk identifikasi kondisi awal psikologis. Nah, ini kami gunakan pada saat penanganan tadi, jadi sekaligus penanganan, sekaligus riset Bapak Ibu. Nah, ini integrasi. Jadi kami sekarang berani menggunakan karena kami punya bukti bahwa setelah dicoba pada beberapa kasus atau subjeknya, itu kan semuanya tema bencana. Jadi kami punya instrumen khusus bencana, nah gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kami buat sendiri. Yang terakhir adalah Natural Disaster Risk Instrument. Mengapa? Karena begini, ketika ada satu kasus, kenapa seseorang itu kemudian tidak lagi berinteraksi dengan orang lain dalam relasi sosial? Salah satunya adalah ketika dia seringkali melihat rumah roboh, nah itu ya, melihat jenazah, melihat siapa yang sakit, siapa yang tidak ada lagi di rumahnya. Nah ini, jadi kita buat semacam instrumen yang disebut sebagai identifikasi untuk paparan atau risk natural disasternya. Nah, ini kita coba pada saat kemarin penyintas terorisme bom gereja tahun 2018, kemudian gempa Lombok 2018 dan gempa Palu 2018. Jadi
ini kamu bisa pakai. Tapi yang natural disaster instrument ini masih butuh pengembangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini hanya naturalnya saja, bagaimana yang sosial belum. Ya, padahal kan disaster itu kan tidak cuma natural saja, ada juga yang sosial ataupun non alam ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini yang kemudian tema intervensi Bapak Ibu. Nah, tema intervensi ini ada beberapa, tapi saya buat pengelompokan yang pernah saya lakukan antara lain tentang sisi preparasinya atau mitigasinya. Kemudian ada sisi yang disebut sebagai sisi penanganannya Bapak Ibu. Jadi seperti Family and Education Disaster Preparedness-nya ini di sisi mitigasinya yang bersifat non struktural. Gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya masih ingat dari sisi peta atau siklus kebencanaan itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang dilakukan baik untuk komunitas yang sudah mengalami atau belum mengalami. Jadi seperti yang kasus pertama itu Gunung Kelut, itu kan yang mereka sudah mengalami. Jadi pada saat kasus 2014 mereka sudah mengalami, jadi kita buat apa toh yang membuat mereka ini selama ini bermasalah. Oh ternyata mitosnya. Nah, tapi saya juga hidup dengan mitos Gunung Kelut. Jadi ketika melakukan riset itu juga ada konflik. Kalau Gunung Kelut itu meletus karena memang ada yang harus menikah karena dia mencari pasangannya kan itu salah satunya. Nah, kemudian juga harus dipasang tentang janur kuning macam-macam untuk mencegah bencananya. Nah, itu yang membuat mereka kemudian tidak mau melakukan mitigasi bencana. Nah, tapi kan tidak mungkin kita langsung melakukan dekonstruksi mitos. Nah, maka perlu ada identifikasi dan kemudian penyesuaian mitos tadi dengan secara ilmiahnya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga yang belum mengalami. Salah satunya poin nomor 2 dan 3. 2 dan 3, nomor 2 itu untuk satu desa. Kita buat desa tangguh bencana masa itu Bapak Ibu. Jadi pendekatannya sudah ke sistem. Nah, yang ketiga itu kita masukkan ke dalam konteks mata pelajaran di sekolah yang disebut sebagai disaster education. Tapi dasarnya apa? Psychological first aid. Nah, ini sekaligus merubah. Kalau biasanya kan teman-teman kita melakukan psychological first aid sebagai bentuk penanganan. Nah, ini kita rubah sebagai bentuk penyiapan atau pendidikan, dibekalkan. Itu masih bisa ternyata. Tapi fokusnya untuk peningkatan kapasitas. Nah, ini yang gratitude, art, dan teknologi. Mungkin saya tidak membahas yang gratitude atau art ya Bapak Ibu secara spesifik. Nah, mungkin yang art dulu saja yang saya bahas. Karena apa? Karena art ini masih memungkinkan untuk inovasi-inovasi di sekitar. Nah, saya berikan sebuah contoh. Misalnya art itu yang penerapan miniatur terapi pada penyintas bom gereja Surabaya. Jadi masa itu kan tidak mungkin melakukan desensitisasi sistematis, apalagi flooding ya masa itu. Nah, akhirnya kita buatkan model gereja miniatur itu yang kemudian mereka penyintas susun sendiri sampai akhirnya di tahap awal mereka mau berdoa di miniatur gereja tadi. Nah, itu. Jadi tidak mungkin mereka masa itu langsung harus ke gereja, kembali ke gereja untuk mendoakan karena mereka tidak percaya Tuhan ada di gereja lagi. Masa kasus bom penyintas bom gereja Surabaya. Nah, akhirnya dibuat miniatur tadi. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat di ruangan saya masih ada. Awalnya cuma 1 atau 2 gereja yang dari kubik kubik fan itu Bapak Ibu, itu sekarang menjadi satu miniatur diorama untuk gereja. Jadi beberapa tahun lalu itu cukup berhasil. Kemudian ini kami kolaborasi dengan rekan dari industri kreatif, yaitu pemanfaatan seni shibori. Nah, seni shibori itu juga bisa untuk psychological health dan behavioral health. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya suatu saat datang ke area bencana atau riset terkait dengan shibori itu bisa dimodifikasi tentang membatik atau apapun. Ya, karena itu merefleksikan tentang ekspresi mereka dan dari situ kita bisa mengetahui tentang problematik mereka apa dan sekaligus aktivitas tadi untuk bentuk intervensinya ada kemanfaatannya atau tidak gitu ya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu yang suka seni, art atau ya hiburan itu bisa di sini. Nah, ini yang terakhir teknologi. Teknologi ini kan memang tidak terlalu banyak ya teman-teman psikologi melakukannya, tapi saya mencoba melalui pemanfaatan teknologi dalam siaga bencana. Yang saya pakai masa itu adalah augmented reality. Jadi membuat augmented reality pada siswa-siswa yang rawan bencana tapi KRB-nya itu masih ada sekitar lebih dari 2 km.
2 kilometer dari puncak gunung berapi. Jadi itu yang menjadi sasaran. Kenapa? Karena kalau mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya erupsi tadi, ya mereka tidak mau belajar. Nah, mosok menunggu sampai mereka mengalami bencana dulu kan tidak. Maka kita buatkan augmented reality-nya ya sederhana Bapak Ibu, saya orang psikologi ya. Jadi tidak terlalu tahu tentang teknologinya tapi bisa jadi. Nah, kemudian ada Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan. Selama ini di monitor gempa kami menggunakan 3D earthquake. Nah, kita buat 3D earthquake itu sebagai pendidikan bencana. Jadi kami membuat monitornya setiap tahun. Gempanya terjadi di mana saja kita polakan, terus kemudian dibuat semacam interaksinya dengan tambahan 3D earthquake tadi. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk pendidikan bencana gempa Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi bencana gunung berapi, yang kedua 3D earthquake itu adalah untuk gempa bumi. Next. Nah, ini yang terakhir yang saya fokus ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa berkaitan dengan kebijakan. Formulasi tadi saya sebutkan di awal, formulasi itu adalah bagaimana menyusun kebijakan. Karena kebijakan bencana itu seringkali tidak equal pada kaum marginal gitu ya, kelompok-kelompok marginal termasuk penyandang disabilitas, perempuan atau orang-orang yang secara ekonomi di bawah gitu ya. Nah, seringkali formulasi itu ada permasalahan kenapa? Karena tidak menjadi isu yang sentral untuk diangkat menjadi sebuah kebijakan Bapak Ibu. Nah, jadi 5 tahun terakhir selalu akan ada evaluasi di masing-masing pemerintah daerah, terutama dicek apakah sudah ada kebijakan turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Apakah sudah ada atau belum? Nah, kalau belum ada, maka kenapa kok belum ada? Nah, maka dievaluasi. Nah, formulasi pada saat masa COVID itu juga banyak sekali formulasi, tetapi pendekatan psikologinya tidak dilibatkan. Tidak melihat dari sisi bottom up-nya, hanya melihat dari top down dari sisi pemerintah. Nah, maka kita memberikan data-data berkaitan dengan kapasitas, belief, termasuk juga risk-nya, atau termasuk juga ekonominya pada kondisi psikologi pada pemerintah. Sehingga muncullah riset strategi peningkatan kesadaran masyarakat dalam penerapan kebijakan tatanan kebiasaan baru masa itu. New normal Bapak Ibu istilahnya ya. Nah, kemudian yang implementasi, nah Bapak Ibu bisa lihat riset-riset ini masih mengarah pada bencana-bencana yang natural lebih banyak. Belum mengarah pada yang sosial atau yang berkaitan seperti non-alam. Nah, yang mau saya fokuskan implementasi, saya sebuah cerita saja Bapak Ibu tentang yang bagaimana di Kota Palu. Nah, di Kota Palu itu kan sebenarnya sudah ada. Ini yang disertasi saya Bapak Ibu ya. Sebenarnya sudah ada yang namanya perdanya gitu ya, sudah ada, tetapi ada permasalahan dalam implementasinya. Kenapa? Yaitu tadi karena tidak dilibatkan partisipasi komunitasnya. Komunitas dianggap tidak punya kekuatan gitu ya. Jadi hanya pelaksana atau ya yang menjadi tujuan kebijakan, padahal kan menjadi aktor. Nah, ini salah satu hasilnya. Makanya kenapa kok Palu terus berulang? Nah, ya karena mereka tidak dilibatkan sebagai aktor, tetapi hanya sebagai pelaksana. Bahasanya adalah partisipasinya cuma partisipasi yang ipok-ipok gitu ya, yang pura-pura gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Kalau mereka sudah dilatih, ya berarti kan anggaran sudah selesai kan gitu ya. Kalau sudah dilatih, berarti kan tugasnya pemerintah atau SKPD atau OPD itu sudah selesai gitu Bapak Ibu. Nah, padahal kan tidak sampai di situ. Harusnya berdaya partisipasi komunitas masyarakatnya itu ya. Nah, ini mungkin bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini yang eh, mungkin Bapak Ibu yang di Surabaya juga perlu sadar bahwa kita punya ancaman yang cukup berisiko gitu ya terkait dengan gempa. Nah, ini saya mencoba melihat yang evaluasi tentang analisis kebijakan Kota Surabaya dan strategi inovasi Command Center 112 dan aplikasi Isyana. Nah, ternyata sudah lumayan Bapak Ibu. Command Center 112 kita dan aplikasi Isyana kita sudah lumayan. Artinya beberapa kasus besar itu Command Center itu mampu support. Ya, bahkan cerita tentang ada kucing yang kemudian tidak bisa turun pun Command Center 112 memberikan bantuan pada damkarnya masa itu. Tetapi Isyana masih belum. Ini yang tidak sinergi. Jadi
ini bagus untuk orang-orang yang tidak mengalami disabilitas, tapi disabilitas bermasalah. Nah itu, makanya kemudian saya lanjutkan lagi tentang evaluasi formulasi, yaitu kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas Kota Surabaya seperti apa. Jadi sebenarnya riset ini satu riset Bapak Ibu, tapi kemudian berkembang, saling terkait satu sama lain, yang ya kalau bahasanya itu kan kok ya ada aja masalahnya gitu loh dari sini, sehingga cukup banyak di dalam satu tahun itu 2020-2021 ya, cukup banyak. Kenapa? Istilahnya kita itu kan tidak membiarkan sesuatu yang tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi kita risetkan gitu Bapak Ibu. Dari sini kemudian muncul sebuah naskah uh, akademik Bapak Ibu. Naskah akademik yang ya tidak tahu kemudian sampai sekarang ada yang sudah ditindaklanjuti, ada yang belum gitu Bapak Ibu. Nah, riset kebijakan itu biasanya salah satunya yang paling penting itu adalah naskah akademis tadi, karena kita dari sisi akademis. Next, bisa dilanjutkan. Nah, ini yang multi perspektif Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mulai dulu dari yang disaster psychology dan disaster risk management. Jadi, saya berikan sebuah contoh saja. Poin nomor 2 Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah sangat familiar dengan istilah sistem informasi geografis. Nah, hampir semua area bencana punya sistem informasi geografis, termasuk sistem informasi geografis untuk jalur evakuasi. Nah, itu ya. Tetapi belum ada sistem informasi psikografis. Jadi, kalau sistem informasi geografisnya mengatakan bahwa ada sedikit lansianya, ada yang penyandang disabilitasnya. Contoh diaplikasikan pada saat gunung mau meletus, erupsi, maka ketika status itu sudah waspada, maka yang namanya lansia, ibu hamil, dan seterusnya, itu harus dipindahkan atau diungsikan terlebih dahulu. Gitu kan ya, itu sistem informasi geografisnya. Tetapi tidak diidentifikasi kapasitasnya, pengetahuannya, kerawanannya, dan seterusnya. Nah, maka muncullah riset tentang psychological vulnerability-nya tadi. Jadi saling melengkapi Bapak Ibu. Itu outputnya. Nah, kemudian yang poin 3 itu, ya ini kombinasi dengan fakultas teknik masa itu, yaitu kita membuat tempat menyusui. Ya, karena apa? Karena tahun 2018 pada saat kita melakukan penanganan gempa Palu, itu banyak ibu-ibu muda yang kemudian tidak bisa menyusui karena air asinya itu tidak keluar. Karena trauma dengan bencananya, ada tingkat hormonal dan stres yang berlebih, plus masih dilihati oleh bapak-bapak yang tadi boredom tadi. Ya, jadi bapak-bapak yang iseng itu kadang ibu-ibu muda waktu nyusui dilihati lah, malah tidak bisa nyusui. Nah, kita membuatkan tempat-tempat menyusui yang umum malah dipakai merokok bapak-bapak, ya kan, dipakai main catur gitu kan. Akhirnya kita usulkan membuat area khusus yang disebut sebagai lactation in stop gate. Jadi ini modelnya portable Bapak Ibu. Sampai sekarang masih mengalami model berubah dari yang besar sampai kecil sampai betul-betul portable, ini masih kita risetkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang disaster remote sensing, Bapak Ibu yang suka astronomi, yang suka geologi, atau badan-badan yang bekerja di BPTKG misalnya, atau Badan Geologi, Badan BMKG gitu ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan riset yang berkaitan dengan disaster remote sensing. Nah, disaster remote sensing itu bagaimana kita memanfaatkan teknologi satelit, augmented reality, virtual reality dalam pengurangan risiko bencana. Jadi biasanya hasilnya adalah sebuah produk. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada disaster forensik. Nah, ini tadi. Jadi disaster forensik itu adalah cabang dari forensik Bapak Ibu, cabang dari forensik yang berfokus pada mengidentifikasi penyebab bencana, kemudian dari hasil identifikasi penyebab bencana itu kemudian dimanfaatkan untuk manajemen pengurangan risiko bencana. Gitu. Jadi contoh seperti kami melakukan riset tentang kenapa bom gereja bisa terjadi di Surabaya dengan pendekatan post-event review capability. Jadi fokus kami pada kapasitas gereja-gereja tadi dan kapasitas para support untuk recovery dan juga pendekatan foreign. Foreign itu kami membandingkan kasus bom gereja Surabaya dengan kasus bom Bali 1, kasus bom Bali 2, dan juga kami bandingkan dengan bom Marriott. Ternyata ada kesamaan pola. Ada kesamaan pola. Ya, jadi ketika ada kelengahan, mulai lagi. Ada kelengahan dan mulai lagi. Jadi sebenarnya isu terorisme itu tidak boleh berhenti. Itu salah satu sarannya, gitu ya. Jadi selalu akan didekatkan dengan momen-momen yang
berbenturan antar etnis, antar agama, atau politik. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi kita harus mewaspadai di hari-hari yang seperti tadi itu. Terutama yang paling sering muncul adalah di perhelatan politik. Nah, ini hasil dari forum kami tadi. Itu Bapak Ibu ya. Itu sangat menarik untuk diusulkan, tapi ya seringkali ya sampai sekarang tidak banyak gereja yang kemudian meletakkan tangki air, pasir di area-area yang berisiko gitu ya. Tapi seperti hati kudus Yesus HKY itu di hari-hari besarnya seperti Paskah, seperti apa kemarin Natal itu selalu disiapkan satu barier dan satu pemadam kebakaran. Itu sudah lumayan Bapak Ibu. Itu hasil dari sini juga tadi. Nah, kemudian contoh lagi seismik histori gempa Palu ya masa itu. Jadi pendekatan real time-nya. Jadi ternyata sesar Palu Koro itu ada polanya. Jadi sekali dia besar, dia akan terus rendet. Nah, jadi ini kan memang membuktikan lagi bahwa ada beberapa area di Palu itu memang tidak layak untuk dihuni. Itu contohnya. Nah, jadi itu istilahnya itu usulan atau saran dari hasil pendekatan disaster forensik tadi. Nah, ini tadi yang disebutkan Lombok Earthquake Detecting Disaster Root Causes tadi, kami simpulkan bahwa ya salah satunya mungkin efek dari gempa bumi tadi adalah rotasi bulan, gitu ya. Tapi kan belum tentu, Bapak Ibu. Tapi kan ini hanya semacam uh, hasil gitu yang perlu diklarifikasi dengan pendekatan-pendekatan lain. Next. Nah, ini saya cepat saja Bapak Ibu. Ini contoh teori pengujian. Teori pengujian contohnya Hellbillig model. Ini kasus kemarin di Malang ya. Jadi ternyata salah satu teori psikologi yang paling laris pada saat COVID-19 itu adalah HBM. Jadi orang yang bandel, orang yang taat itu kenapa sih? Nah, itu kan dari teori perceived susceptibility-nya, perceived severity-nya, perceived benefit-nya, dan perceived barrier. Jadi orang itu kadang masih melihat bahwa COVID itu tidak bermasalah. Tapi saya selalu akan cerita, kalau di kelas contohnya, mungkin mahasiswa gitu ya, lepas masker. Saya selalu ngomong, kalau saya tidak akan lepas masker, kenapa? Karena tidak tahu rasanya ya kalian bagaimana kehilangan keluarga. Karena masa COVID itu hampir setiap hari saya evakuasi jenazah Bapak Ibu, penyintas COVID. Nah itu kan juga perceived susceptibility-nya itu perlu dilakukan bagaimana ke orang-orang. Jadi masa itu kemudian kita merubah. Jadi foto-foto jenazah yang asli itu kita tampilkan di balai kota. Tapi yang nonton ya sedikit sih ya. Yang tetap tidak pakai masker ya banyak gitu ya. Tapi artinya teori ini memang masih berlaku. Tetapi belum mampu menjelaskan kenapa kok gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok mereka membandel itu loh. Ya, jadi perlu ada pengembangan teorinya. Next. Bisa dilanjutkan. Nah ini, kemudian saya riset lagi tentang kontrol adaptasinya. Ini teorinya dari Brehm itu ya. Brehm itu ya Bapak Ibu ya, baik psikologi sosial. Jadi pada masa transisi new normal itu banyak yang menyuarakan masa itu salah satunya adalah PSSI ya ngomong harus bisa diputar nih kompetisinya di Malang. Terus kemudian ada tempat wisata mau dibuka. Nah, mereka melakukan survei pemerintah Kota Malang. Rata-rata mengatakan siap. Yakin nggak gitu ya? Ini masa setelah sebelum ya Bapak Ibu ya, sebelum sebelum beta delta ya Bapak Ibu ya, sebelum delta. Nah, mereka menyatakan siap gitu loh. Tapi ini kan dari kontrol adaptasi masyarakatnya saja, padahal kan perilakunya tidak seperti itu. Maka teori ini juga masih belum mampu menjelaskan secara utuh. Nah, dilanjutkan lagi dengan riset berikutnya. Next. Dilanjutkan dulu, Mas. Lanjut dulu, Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, sambungan riset pertama tadi, riset kedua tadi tentang COVID, ini hasil yang pengujian model barunya. Penggabungan antara HBM yang di sebelah kiri itu, terus kemudian konteks sosial budayanya punyanya Gerd Hofstede, ada budaya kolektif, budaya Paul Dixon, ini agak salah tulis ya Bapak Ibu ya, ada budaya uncertainty, avoidance. Nah, jadi memang sulit kenapa? Karena budaya kita kolektif. Nah itu. Jadi bagaimana merubah kolektivitas kita sementara masa itu menjadi individual ya sulit sekali. Nah, ada budaya Protestan yang penting harus ada aparat pemerintah gitu kan ya. Makanya kenapa waktu itu peran polisi, peran marinir, tentara, satpam, pemimpin-pemimpin organisasi itu sangat penting jadi contoh. Ya, terus kemudian ada yang disebut sebagai memang masyarakat kita itu pengambil resiko. Mungkin karena dulu ada lagu nenek moyang kita seorang pelaut itu. Jadi pengambil resiko, enggak apa-apa mau mati ya sudah nasib gitu.
Iya itu. Jadi saya masih ingat teman saya itu sudah terpapar 2 kali, dia tetap nyupir ambulan. Dan akhirnya betul terpapar dan tidak ada di mobil. Itu kondisinya. Ya tidak apa-apa, karena yang punya kuasa akan hidup adalah Tuhan. Nah, itu pengambil risiko. Nah, jadi kalau tadi dikatakan masyarakatnya siap, ternyata hasil risetnya mengatakan tidak siap. Kenapa? Penggabungan dengan teori disonansi kognitif. Antara perilakunya dan kognitifnya tidak sama. Nah, inilah yang membuat bahwa cues to action-nya itu sangat penting. Jadi, pemerintah itu menjadi agent lagi. Nah, ini kan secara kebijakan juga bermasalah. Itu Bapak Ibu, kalau pemerintah tidak aktif, memberikan punishment, sanksi, ya tidak akan efektif. Ya, kenapa? Sekali lagi, masyarakat kita masih masyarakat behavioral. Itu ya, itu simpulan dari riset ini. Jadi, ini adalah model kemampuan masyarakat yang normal. Nah, Mas Aziz, kembali ke slide sebelumnya, Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini implementasi kebijakan bencana Kota Palu. Ini pengembangan teori Bapak Ibu. Jadi ini pengembangan penggabungan eklektik gitu ya antara teori kebijakannya Edward yang diimplementasi dan teori partisipasi pemberdayaan komunitas dan teori risiko. Nah, waktu itu ada sekitar 14 konsep yang masuk di dalam model. Ternyata terbukti cuma 7. Ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah pengembangan teori. Kenapa saya sebut pengembangan teori? Karena teorinya Edward itu tahun 90 Bapak Ibu. Teori yang sangat lama. Tapi sampai sekarang itu masih bisa. Tapi harus ada pengembangannya. Itu ya. Next. Next lagi, Mas. Ya. Nah, Pak ini Lius Bapak Ibu. izin mengingatkan waktunya 10 menit Ya, lagi. terima kasih Bu. Terima Ya, kasih. diingatkan. Ya, ini Bapak Ibu yang tadi saya ceritakan bahwa ini adalah hasil tadi yang tentang penyandang disabilitas tadi. Jadi ini penggabungan teori antara teori kebijakan yang disebut sebagai new public service yang harusnya yang poin pertama, yang poin tentang kebijakan tidak sensitif. Terus kemudian juga ada teori gender, kemudian ada teori trustworthiness. Nah ini digabungkan, ternyata ini loh hasil atau model bahwa kenapa sih perempuan dan disabilitas berarti kan double marginal ya, double marginal itu kemudian menjadi bermasalah. Next. Nah, ini Bapak Ibu juga pengembangan tentang PFA tadi. Sebenarnya PFA itu tidak hanya sekedar psychological health. Nah, teman-teman masa itu banyak sekali yang memfokuskan pada psychological health. Jadi kenapa kok para relawan psikologi yang masa evakuasi ketika turun selalu ditanya, "Duh, kenapa kok turun sekarang?" Nanti. Nah, PFA itu harus membentuk emotional branding dengan penyintas dan harus membentuk emotional bonding dengan penyintas. Sehingga apa? Nanti psychological health-nya dan empower action atau behavioral health-nya itu bisa masuk. Jadi satu utuh. Nah, kalau kita lihat lagi ke belakang, PFA itu filosofinya bisa disejajarkan dengan teori Clayton-Alderfer atau teori ERG itu. Yang disebut existence, bahwa manusia itu harus hidup dulu, harus punya relasi sosial, dan baru bisa pengembangan diri. Nah, kemudian ditarik lagi ke belakang, background teori lebih besar, yaitu teori kebutuhan Abraham Maslow. Gitu kan Bapak Ibu. Bagaimana kita kemudian mengembangkan manusianya kalau manusianya sudah meninggalkan gitu. Maka evakuasi itu salah satu kegiatan psychological first aid. Nah, kenapa? Karena psychological itu memang psikologis. Tapi ada 3 komponen, sumber ketidaknyamanannya. Gitu Bapak Ibu. Fisik, ya toh. Yang kedua adalah relasi, dan ketiga adalah masa depan. Itu, maka kita harus lakukan ketiganya secara utuh. Makanya Bapak Ibu nih tips, kalau Bapak Ibu ada ketertarikan tentang penanganan, ya turunlah, tapi sesuai kemampuan ya. Nanti bisa ke arah relasi, ke psikologikal, dan ya mengakukan empower. Itu biasanya melakukan banyak atau jangka panjang. Next. Nah, ini yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu disaster forest activity. Jadi ini aktivitas untuk penyintas bencana. Jadi mereka natural disaster dihadapkan lagi pada naturalnya. Jadi dikembalikan kepada root-nya gitu Bapak Ibu. Yang kami tambahkan di dalam model disaster forest activity adalah tentang astronomical interaction symbol of end of start. Jadi seringkali kalau penyintas-penyintas bencana itu kita tambah aktivitas di malam hari, mereka menemukan misalnya Mars, Mars atau Venus ya, itu simbol apa sih buat mereka? Simbol kematian
atau simbol awal. Kadang bintang yang terang pun dianggap sebagai sebentar lagi saya sudah akan punya apa-apa, itu Bapak Ibu. Jadi forest activity-nya kita tambahkan dengan astronomical interaction symbol of end of atau start gitu. Nah, ini semacam pengembangan sebagai Bapak Ibu yang kami lakukan. Next. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan psikologi, teman-teman juga yang disebut sebagai expressive writing gitu ya, masih ingat ya. Nah, ini kami mengembangkan yang disebut sebagai disaster expressive writing activity. Jadi ini penggabungan antara teori stres atau teori negatif conditionnya Pennebaker, kami kombinasi dengan kebutuhannya Murray yang menjadi dasar untuk perception test baik SAT ataupun CAT ataupun TAT. Terus kemudian kami gabungkan dengan meaning making dan kami gabungkan dengan positive psychology hero ya. Hope, efficacy, R-nya itu resilience, dan satu lagi adalah optimis. Jadi yang di sisi sebelah kanan itu, yang pengembangan diri itu kita menggunakan hero, positive psychology. Terus meaning making itu yang pembelajaran dan harapan, itu meaning making. Terus kemudian yang balance itu kan yang memang apperception tadi, Bapak Ibu. Jadi ini yang kami kembangkan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini faktor-faktor yang bisa mendukung tentang riset psikologi bencana. Yang saya besarkan itu pertama minat. Jadi kalau kita tidak punya minat ya ngapain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi minat itu sebagai booster pertama. Terus kemudian ada jejaring. Jejaring itu ya kita tidak mungkin melakukan riset itu tanpa co-researcher, tanpa penyintas, tanpa lembaga dan lain-lain. Nggak bisa. Terus kemudian kita juga harus kolaborasi riset dengan yang ahli juga. Nah, yang paling penting kemarin saya juga diskusi dengan Bu Ninu ya, pengalaman terkait bencana ya sekali-sekali turun gitu ya, melihat fenomenanya. Jangan sampai ya hanya menggunakan data-data literatur saja. Jangan hanya mengambil dari jurnal-jurnal atau katanya orang, tapi sekali-sekali turun sehingga tahu kondisinya seperti apa sehingga kita lengkap pemahamannya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kebijakan bencana kita sangat mendukung tentang riset bencana sekarang. Hampir semua hibah mengarah ke sana. Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Tidak ada, saya mengajukan hibah itu Bu Yusti itu saksinya, Bu Nino saksinya, Bu Syuni almarhum saksinya, Bu Lena, mungkin Bu Lina juga gitu ya, tahu. Nggak pernah diterima oleh satu organisasi yang kita ajukan gitu kan. Tapi ketika diajukan ke lembaga-lembaga non pendidikan malah banyak masuk. Meskipun kecil-kecil Bapak Ibu, tapi yang penting ada dananya. Nah itu ya. Jadi ini faktor pendukungnya. Dan satu lagi, pemerintah kita kan mengacu pada SDGs ya, Sustainable Development Goals. Dan itu salah satunya tentang ketahanan atau kapasitas bencana. Itu Bapak Ibu. Jadi ini riset yang cocok untuk kita kembangkan saat ini. Next. Nah, ini kita bisa mengintegrasikan Bapak Ibu, kalau saya mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau dulu kan sepotong-sepotong cuma riset tok, dan sekarang pendidikan juga ada karena difasilitasi di fakultas, kemudian ada pengabdian masyarakat juga dimasukkan, jadi ini integrasi. Jadi tidak sulit untuk melakukan, kenapa? Karena ketika melakukan pendidikan ya nyambung ke penelitiannya, nyambung ke pengabdian masyarakat. Itu Bapak Ibu. Nah ini slide terakhir berkaitan dengan beberapa jurnal yang bisa untuk publikasi. Ini ada beberapa jurnal yang bagus Bapak Ibu yang citasinya cukup besar atau high impact-nya banyak ya, besar maksud saya. Jadi contoh ada disaster itu, ada earthquake spectra yang seringkali saya masuki meskipun belum pernah masuk Bapak Ibu ya, yaitu Journal of Traumatic Stress dan Ecology and Survival. Jadi yang ini kalau kita melihat dari judul atau nama-nama jurnalnya ini kan multi perspektif keilmuan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat kalau ada yang punya riset tertarik bisa membaca jurnal-jurnal ini. Kalau ada papernya yang sudah siap bisa dimasukkan menyesuaikan dengan scope-nya ya, scope-nya dan kebutuhannya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang terlalu cepat atau saya salah mengatakan sesuatu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Vivian. Oke, terima kasih banyak ini Pak Listio ya yang sudah menyampaikan riset-riset yang sudah beliau lakukan mengenai psikologi bencana. Wah, ini kalau tadi Bapak Ibu rekan-rekan semua mendengarkan, ini memang masih memiliki banyak ini ya Pak ya kesempatan ya karena sekarang kayaknya sudah lebih baik ya kebijakannya ya Pak ya terkait bencana. Betul ya?
Jadi bagi Bapak Ibu, ayo tadi minat jadi booster pertama, lalu jejari gitu ya, kolaborasi dengan ahli, dan ingat juga nih, Pak Lis ini memang sering sekali turun lapangan gitu ya, jadi terlihat gitu ya begitu menjiwai dengan topik ini gitu ya, dan dapat sekaligus mengidentifikasi kebutuhannya dan ikut serta juga membantu di sana, sehingga terlihat intervensi-intervensi penelitian yang dilakukan itu sangat menyeluruh gitu ya. Nah, ini mungkin sambil Bapak Ibu resapi gitu ya, mungkin Bapak Ibu juga bisa memberikan pertanyaan gitu ya di chat, itu sudah ada link untuk memberikan pertanyaan ya. Nah, sambil Bapak Ibu mencermati membuat pertanyaannya, mungkin untuk Pak Listio, saya yakin ini diskusinya akan menarik gitu ya. Sebelum saya buka untuk sesi tanya jawab, kita dengarkan dulu sambutan dan penjelasan tentang program studi doktoral di Fakultas Psikologi Ubaya. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada Ketua Prodi Doktor Psikologi kita tercinta, Profesor Dr. Yusti Probowati, psikolog. Ya, halo Ibu. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Listio dan Mbak Vivin gitu ya. Pak Lis ini salah satu dosen yang saya juga kagum gitu ya. Setiap kali ada bencana, beliau selalu turun, Bu, ini ada bencana, saya mau turun gitu ya. Jadi komitmen ada yang menjadi fokus Pak Lis ini perlu menjadi sebuah contoh gitu ya. Dan saya selalu mengatakan ketika kita studi S3 pun kita sudah harus mulai fokus pada bidang apa kita mau berkomitmen dan kemudian menjadikan kita pakar di bidang tersebut gitu ya. Saya akan sedikit memperkenalkan program studi S3 Psikologi Ubaya gitu ya. Mungkin yang saya lihat pesertanya luar biasa ya, banyak banget gitu. Jadi saya melihat bahwa ada pecinta S3 ya, walaupun mungkin belum masuk S3 gitu ya, mencintai S3 untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh S3. Dan kami itu berkomitmen untuk sharing, karena saya berpikir program studi Doktor Psikologi Ubaya ini punya banyak dosen gitu ya, dengan kompetensinya masing-masing, dan saya akan dalam tanda petik gitu ya, menjual dosen-dosen saya supaya dikenal dan berbagi gitu terkait dengan topik-topik yang mereka memang menjadi topik yang didalami gitu ya di dalam topik tersebut. Seperti tadi Pak Lis salah satunya yang menceritakan bagaimana secara teori gitu ya, tetapi nggak cuma teori kayaknya ya, aplikasinya di lapangan juga harus tahu, karena bagaimanapun juga touching terhadap bidang yang kita tekuni itu pun juga harus dilakukan. Saya pun juga bidangnya forensik, turun juga kadang-kadang gitu ya, neliti, dipanggil di kepolisian gitu ya. Cuman sekarang yang rada alergi itu ngomong di media gitu ya, karena media suka membolak-balikkan persoalan yang luar biasa. Jadi komitmen terhadap penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Nah, program studi doktor psikologi Ubaya kami punya tagline gitu ya, caring dan enrichment. Jadi caring itu kami peduli gitu ya. Ini mahasiswa-mahasiswa yang studi di S3 dan itu rasanya juga menjadi budaya di Fakultas Psikologi Ubaya gitu ya. Dan enrichment tentu karena ini merupakan bidang pengembangan seperti tadi disampaikan Pak Lis bahwa S3 itu sudah saatnya untuk pengembangan keilmuannya. Nah, tema risetnya karena kami topik visi misinya itu ada ke urban psychology, makanya biasanya kita bagi menjadi urban mental health, urban family and educational, dan urban industrial and organization. Jadi topiknya sebenarnya ini menaungi bidang yang cukup luas gitu ya, seperti tadi yang terkait dengan intervensi mental health gitu ya. Tapi education-nya juga bisa masuk gitu ya, tergantung dari konteksnya. Nah, ada 53 SKS yang saat ini harus diambil, tetapi sebenarnya kuliahnya itu hanya di semester 1 dan semester 2. Saya sudah berkoordinasi dengan WR1, beliau mengatakan bahwa walaupun izin kita offline, tetapi mahasiswa itu kuliah offline-nya itu hanya pada semester 1 dan semester
2 gitu ya. Karena semester berikutnya itu biasanya sudah bimbingan oleh pembimbing dan itu bisa dilakukan secara daring, tetapi sesekali kadang-kadang juga bisa offline. Tapi ujiannya pada saat ujian disertasi itu wajib hadir secara offline. Jadi itu juga yang menyebabkan banyak mahasiswa S3 angkatan yang terbaru, angkatan 5 yang kemarin itu juga berasal dari luar kota gitu ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja, kemudian yang angkatan sebelumnya itu ada yang dari Manado gitu ya, dari Bali. Jadi cukup banyak karena kuliah yang offline itu hanya di semester 1 dan semester 2. Seluruh perkuliahan ini sebenarnya mengarah kepada penyusunan disertasi gitu ya. Jadi misalnya untuk pengembangan alat ukur misalnya ini diarahkan ke pengembangan alat ukur dari disertasinya dan seterusnya gitu ya. Kami sudah mulai menata sejak awal ketika mahasiswa itu masuk, biasanya calon promotornya juga akan kita libatkan gitu ya. Di calonnya siapa yang kira-kira salah satu antara promotor dan kopromotornya. Jadi yang wawancara nggak cuma kaprodi, tetapi justru oleh calon atau kandidat dari promotor kopromotornya. Kurikulum ini juga kami tata bersama dengan tim penyusun gitu ya. Ini tahun kelima dari program studi psikologi Ubaya berdiri, jadi tahun ini kayaknya kita akan revisi kurikulum gitu ya. Akan ada rapat yang dilakukan dan biasanya Ubaya rapat itu di Ubaya Training Center gitu ya. Kami juga rutin setiap semester ada pertemuan dengan promotor dan kopromotor. Kemarin sempat pandemi jadi dilakukan secara online gitu ya, tetapi ini foto-foto yang sebelumnya dan kita biasanya bisa lakukan secara offline. Ada program yang menarik juga yang kami lakukan yang disebut sebagai disertasi camp. Disertasi camp ini mahasiswa dan promotor kopromotornya di camp gitu ya. Dalam 2 hari kami membahas tentang disertasinya gitu ya. Jadi kami harus mendampingi promo vendors yang akan menulis gitu ya satu persatu, dan ini biasanya kami lakukan juga di luar kota gitu ya. Alumni kita angkatan pertama sudah lulus 3 orang gitu ya. 1 ini dari Universitas Semarang. Kebetulan Mbak Lia ini selesai dalam waktu 3,5 tahun. Tapi kalau Pak Alis luar biasa ya, 2 tahun gitu ya. Saya juga nggak tahu nih Pak Alis makan apa gitu ya, bisa 2 tahun menyelesaikan. Tapi memang energinya Pak Alis ini luar biasa. Kalau di psikologi Ubaya yang paling cepat Mbak Lia, kemudian ada 2 lagi dari Universitas 17 Agustus Surabaya, ada Mbak Winda dan Mbak Devi gitu ya. Jadi sudah 3 alumni kita. Kemudian ujian-ujian juga kami coba untuk melakukan secara tepat waktu, karena gimana pun juga mahasiswa ya, nggak S1, nggak S2, S3 itu kalau nggak dioyak-oyak gitu itu ya nggak bisa gitu ya. Jadi saya sekarang ini menjadi ibunya anak-anak S3, jadi ayo sekarang udah waktunya ujian, ngumpulin gitu ya. Kalau promotornya lupa ya kami mengingatkan. Penambahan wawasan juga kami lakukan untuk penulisan jurnal. Biasanya ada beberapa orang, ini salah satunya gitu yang rajin juga memberikan adalah Pak Rahman Adi, PhD dari UNER gitu ya. Pernah juga Pak Heri dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Ubaya, dan siapapun gitu ya yang bisa terlibat. Dosen tamu juga kami punya untuk menambah wawasan biasanya di awal semester. Ini Profesor Dr. Anita Lee dari WM. Kemudian pernah juga dari luar, ini yang membawa juga dari Pak Teguh ya, yang kemudian Pak Teguh akhirnya juga membuat riset dengan Cosmo UK. Pak Jamaluddin Anco itu juga pernah. Nah, kalau berminat gitu ya menjadi mahasiswa doktoral psikologi Ubaya, syaratnya adalah memang harus salah satunya S1 atau S2 itu psikologi. Ini ternyata selaras dengan Undang-Undang 23 2022 tentang Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi yang mensyaratkan juga salah satunya harus S1 atau S2 psikologi. IPK minimal 3,25, kemudian TPA 500, TOEFL 500, dan kami sejak awal sudah meminta mereka menyusun proposal outline, karena ini nanti yang menguji biasanya salah satunya adalah penguji dari calon promotor atau promotornya. Kalau memang berniat silahkan bergabung gitu ya. Mahasiswa yang akan bergabung ini angkatan 2023 sekarang sudah dibuka.
pendaftarannya ya silahkan mulai kemarin 10 Januari sampai 27 Februari 2023. Tapi kalau belum sempat gelombang pertama, biasanya kami masih ada gelombang kedua pada periode berikutnya. Ada nomor WA-nya Mas Ajis kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tapi syarat dan pendaftaran itu biasanya kami lakukan mengikuti Ubaya secara online gitu ya. Nah, kuliahnya itu tadi yang sudah saya singgung. Biasanya ada matrikulasi, kuliah itu seminggu cuma 2 kali gitu ya. Kayak angkatan 5 ini dipepet di hari Senin dan Selasa. Itu berdasarkan kesepakatan mereka offline gitu ya. Nanti semester 3 sampai semester 8 itu bisa misalnya online ya, bisa online karena bimbingan ujian bimbingannya itu kemudian ujiannya itu wajib offline gitu ya. Jadi nggak bisa ujiannya nggak offline karena sekarang sudah tidak pandemi. Dan biasanya kuliah tidak, pertanyaannya soalnya banyak ya. Boleh nggak Bu kuliah sore hari, Sabtu, Minggu gitu ya. Kayaknya saya harus menjaga well-being-nya dosen juga gitu. Jam 9 biasanya sampai jam 16, paling lambat 16.30. Kemudian di hari Senin sampai Jumat, tidak di hari Sabtu. Saya tutup gitu ya. Memang tidak semua orang itu bisa jadi dokter gitu ya. Kalau menurut saya kemampuan seseorang memang butuh kemampuan. Kalau kompetensi itu nggak cuma dari kemampuan ya, tapi semangat, bagaimana komitmen, manajemen waktu gitu ya untuk bisa melakukan. Dan kalau misalnya Anda tertarik untuk bergabung program studi doktor psikologi, itu akan bantu untuk mewujudkannya dengan tagline tadi gitu ya, caring dan enthusiasm. Saya pikir itu Mbak Vivin pengenalan terhadap program studi doktor psikologi Ubaya. Bagi teman-teman yang berminat silahkan untuk bergabung. Dan sekali lagi terima kasih sudah bergabung. Tadi saya lihat ada 103 ya yang bergabung walaupun naik turun, tetapi kayaknya topiknya Pak Lis ini menarik perhatian dan pasti akan lebih seru gitu ya karena akan ada diskusi dengan Pak Lis. Terima kasih Pak Lis, Bu Vivin, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Yusti atas paparannya ya. Ini saya yakin mahasiswa atau praktisi, dosen yang saat ini bergabung gitu langsung mikir nih, wah ini kayaknya akan menjadi peluang riset yang baik gitu ya, dan mungkin mau mendaftar langsung ke Psikologi Ubaya, silahkan ya, sudah dibuka pendaftaran untuk gelombang pertama. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab dengan Pak Listio. Sebelumnya di sini sudah ada beberapa pertanyaan gitu ya yang kami dapatkan, tapi nanti kita akan coba juga kita tanyakan dulu kepada Pak Listio. Namun kalau misalkan Bapak Ibu juga ada yang mau bertanya secara langsung, silahkan raise hand dulu saja gitu ya Bapak Ibu ya. Ini akan saya bacakan dulu dari yang sudah masuk ke link pertanyaan. Oke. Ya, oke. Nah, ini Pak Listio, gitu ya. Penelitian ini menarik sekali, gitu ya. Terima kasih banyak. Apakah ada riset tentang usulan kebijakan kepemerintahan tentang psikologi bencana, seperti misalkan langkah antisipatif, latihan, sosialisasi, dan lain-lain? Monggo, Pak Listio, mungkin bisa menjawab terlebih dahulu. Silahkan. Mohon maaf, Pak, masih mute. Iya. Iya, mohon maaf. Terima kasih, Bu Vivin. Jadi pertanyaannya berkaitan dengan riset usulan kebijakan. Jadi berkaitan dengan kebijakan itu ada besarnya ya. Yang pertama itu kita akan fokus ke formulasi atau fokus ke implementasi atau fokus ke evaluasi gitu Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi nanti ujungnya mau ke arah salah satu atau keduanya atau ketiganya itu harus lihat dulu pada kondisi realnya. Jadi kebijakan itu kita harus pahami dulu ada kebijakan yang dasarnya. Jadi contoh misalnya kebijakan tentang kebencanaan di Indonesia itu kan didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, ada lagi yang lebih besar yaitu kerangka kerja HYUGU dan kerangka kerja Sendai dan juga prinsipal dari PBB. Nah, itu kan. Nah, PBB ada juga WHO dan UNICEF. Nah, itu menjadi kerangka besar internasional yang kemudian kita ikuti.
Nah, dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Tapi itu kan undang-undang yang mendasari Bapak Ibu. Nah, harus dituntut adanya peraturan atau undang-undang pelaksananya. Nah, itu di level pemerintah daerah, di level organisasi kita, atau di level komunitas. Nah, itu yang perlu kita pahami dulu. Kita mau bergerak di mana? Karena itu sangat kompleks. Nah, tapi seandainya kita mau ke pemerintah, berarti kan kita paling dekat ke kebijakan pemerintah daerah misalnya ya. Nah, kita melihat dulu Bapak Ibu dan teman-teman, lihat dulu dokumennya. Lihat dulu dokumennya. Nah, dokumennya itu biasanya akan ada di unggahan karena prinsip transparansi sekarang, akuntabilitas. Nah, di situ kita harus bisa mencermati satu persatu karena ada pasal pelaksananya siapa, pelaksana siapa, siapa saja yang terlibat di sana. Terus kemudian ada penjelasan rincinya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bapak Ibu bisa bandingkan secara real bagaimana. Kalau sudah ada, berarti kan formulasinya oke gitu ya. Implementasinya kita cek. Apakah sudah dilaksanakan baik atau buruk. Nah, kalau sebagai contoh Bapak Ibu misalnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyarankan bahwa kebijakan atau penanganan atau apapun atau mitigasi siklusnya di area daerah menjadi wewenang daerah. Maka ada istilah otonomi daerah itu Bapak Ibu di sana. Nah, di situ disebutkan bahwa contoh misalnya Surabaya. Surabaya itu juga sudah ada. Badan pelaksananya itu ada gitu ya. Beberapa SKPD juga ada. Namun dokumen terkait dengan human need recovery-nya. Nah, ini human need recovery, namanya human, tapi ternyata masih berisi tentang fisik semua. Belum ada sisi bagaimana kebutuhan psikologis itu. Buru-buru kebutuhan psikologis, belum spesifik kebutuhan psikologis untuk yang seperti apa, kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu kita sudah berikan satu contoh yang bisa kita evaluasi dari situ. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencermati pada yang lebih rendah lagi, pada organisasi. Misalnya BPBD. Nah, BPBD itu ada 16, kalau tidak salah, kapasitas yang harusnya ada. Nah, itu kan sudah tertulis, tapi ternyata yang psikologis itu masih sangat kecil Bapak Ibu. Itu sekali lagi. Jadi psikologis ini masih belum tampak, kecuali ya istilahnya cuma trauma healing, trauma healing, trauma healing. Lah istilah trauma healing aja sudah problem. Ya, istilah trauma healing aja sudah problem. Yang orang-orang psikologi pasti paham. Nah, itu pasti PFA itu. Ya, nanti setelah PFA ada skills for psychological recovery, baru yang namanya skills baru namanya mental health treatment. Nah, trauma healing itu di mental health treatment yang melakukan adalah para profesional, psikolog, psikiater, ya Bapak Ibu. Nah, itu contoh ketika ada suatu aktivitas disebut trauma healing. Nah, ini kan ya meleset kan. Nah, ini kita bisa kaji juga. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu dan teman-teman. Gitu ya. Itu salah satu caranya bagaimana kita membreakdown ke kebijakan yang seperti apa yang kita usulkan. Itu. Nah, salah satu contoh lagi berkaitan dengan komunitas, partisipasinya level apa kan gitu. Nah, tadi yang saya katakan, kita itu seringkali kalau pas dana proyek keluar, anggaran baru keluar, maka akan ada simulasi, tapi kan tidak kontinu. Ya, tidak kontinu. Kalau di Ubaya ini kan setahun sekali ada. Nah, itu kan kami atau kita sebagai warga Ubaya merasa, oh ya sudah dilakukan, kan gitu Bapak Ibu. Nah, tapi bagaimana teman Bapak Ibu sendiri? Sudah ada atau belum? Nah, itu bisa diusulkan ke pemerintah. Levelnya kita sesuaikan. Gitu ya. Sehingga nanti akan mau dibuat antisipasi, permasalahan kelihatan di mana. Apakah di tahap reparasi, atau di tahap tanggap darurat, atau di tanggap rehabilitasi atau rekonstruksi. Itu kita bisa lihat. Ya, tidak perlu nunggu kasus bencana itu terjadi. Kalau itu pasti problem banyak. Gitu ya. Seperti Palu kemarin kan problem banyak. Seperti contoh, bagaimana pemasungan itu contoh ya. Kami menemukan beberapa kasus, nggak banyak sih, karena kita juga terbatas. Beberapa kasus itu dipasung, dalam kondisi dipasung itu meninggal dunia, itu contoh. Apa enggak nanasnya? Ya itu. Yang lain sudah ngungsi, yang bermasalah secara psikologis tidak. Nah itu kan belum ada kebijakan. Itu Bapak Ibu, itu semacam insight juga. Itu ya, untuk pertanyaan pertama Bu Vivi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Jadi harus dipaham dulu ya, Pak, ya, mau bergerak di level mana ya.
Oke, nah ini kebetulan ada yang raise hand, Pak. Jadi ini saya panggil terlebih dahulu gitu ya, Ibu Filia dari Kupang. Ya, silahkan Bu, mungkin langsung bisa bertanya pada Pak Listio. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu? Oke. Jelas. Izin bertanya, Pak. Setahu saya, penelitian-penelitian di psikologi saat ini harus melalui kaji etik penelitian. Pertanyaan saya, bagaimana para peneliti di bidang kebencanaan ini mengkondak riset tersebut tanpa menambahkan dampak buruk pada sisi psikologis khususnya bagi penyintas. Misalnya contoh penelitian di bidang PTSD atau trauma itu kan ingin melihat gejala gangguan-gangguan psikologis pada penyintas. Nah, itu bagaimana peneliti mengkondak riset-riset tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Listio, silahkan. Ya, terima kasih pertanyaan Bu Filia. Itu seringkali saya temui dulu ya. Seringkali saya temui. Jadi, kita harus, pertama Bu, kita itu kadang dalam kondisi penanganan, atau dalam kondisi riset itu kan susah dipisahkan ya, susah dipisahkan. Jadi kita harus mengambil posisi dulu. Kalau penanganan, nah kita harus legal secara kewenangan, ya. Nah untungnya kita ini psikolog gitu kan ya. Untungnya kita ini psikolog. Jadi saya berikan sebuah contoh Bu, ketika kemarin penanganan kasus Kanjuruhan Malang, itu kami bergerak di level komunitas. Kemudian dipanggil untuk membantu beberapa rumah sakit. Nah, ketika kami membantu di komunitas, itu komunitas tidak menanyakan apakah Bapak itu pengembang komunitas bersertifikat atau enggak. Apakah Bapak itu psikolog atau tidak. Apakah Bapak itu punya pengalaman atau enggak. Tapi yang penting adalah ketika kita masuk getting in dan apa yang kita lakukan bermanfaat. Nah, yang pasti Bu, dalam proses penanganan kita harus mengikuti rambu-rambu di mana kita bergerak. Apakah PFA, apakah SPR kalau kondisi awal. Nah, PFA dan SPR itu secara riset dan secara etik itu sudah ada dasarnya. Nah, kalau beberapa dari kami itu kan punya kode etik psikologi, itu pelindungnya yang kalau ada permasalahan mereka bisa komplain. Karena mereka adalah yang kami layani kan gitu ya. Dan kami juga punya kode etik yang namanya kode etik kemanusiaan. Nah, itu juga ada aturannya. Nah, dari situ kita aman kalau pelaksanaan. Jadi kita harus moralitas dan kewenangan atau skill itu di penanganan. Nah, ketika di penelitian ini seringkali terjadi problem. Seringkali terjadi problem kenapa? Karena ketika kita menangani itu, apakah kita sudah lay etik? Nah, itu kan permasalahan. Karena lay etik dan seterusnya kita harus buat proposal dulu. Terus kemudian baru sistem itu terjadi. Nah, ini yang sampai sekarang bagaimana menyelaraskan itu belum terjadi, belum bisa. Yang tadi saya katakan bahwa riset-riset saya yang tadi itu masih rata-rata yang integrasi yang belum ada kelaikan etiknya. Nah, baru di tahun 2022 Bu, secara jujur saya mengakui bahwa saya baru mengajukan kelaikan etik itu karena saya baru tahu aturannya dan ada keharusan untuk publikasi terutama. Tapi yang paling penting bagaimana kita itu menjaga kita dalam melakukan penanganan ataupun melakukan riset itu tetap menjaga yang namanya sisi kemanusiaan. Karena yang model seperti itu Bu di riset itu sudah ada di sudah ada di kode etik psikologi dan ada juga di kode etik humaniora kami juga gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab Bu Ya, baik. mungkin siapa tahu juga ada yang punya pengalaman yang baru-baru ini bagaimana. Makanya kemarin ketika saya nulis kasus Kanjuruhan itu saya hanya menulis sebagai catatan kaki, catatan lapangan untuk referral saja. Makanya belum berani untuk riset betulnya karena masih menunggu bagaimana sih ini. Kami juga sempat kemarin juga diskusi dengan Kode Etik Ubaya ya. Ya tunggu dulu Pak gitu kurang lebih. Jadi saya jawab secara spesifik ya. Mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih ya, Pak. Saat ini sebenarnya saya sedang menulis proposal penelitian mengenai pertumbuhan pasca trauma pada badai siklon tropis Roja di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pak. Jadi ini juga pergumulan saya sebenarnya bagaimana ingin meneliti pertumbuhan pasca trauma
tanpa memberikan dampak yang negatif pada penyintas. Walaupun ini sudah lama gitu ya, udah setahun atau hampir 2 tahun ini Pak, dari bencananya seperti itu. Mungkin perlu saya pelajari juga sendiri ya Pak ya. Terima kasih banyak ya Pak untuk sharing pengalaman dan sebagainya Pak. Iya, mungkin nyambung juga ya Bu, ini waktu kasus Roja, kami juga penanganan Bu, posisi kami di Waingapu waktu itu juga melakukan monitoring dan melakukan advice ke penyintas. Nah, kami juga punya catatan-catatan psikologikal pada saat itu terjadi. Dan kemarin kami baru ngecek lagi ke salah satu penyintas, itu memang masih muncul Bu, masih ada. Jadi menarik untuk Seroja tadi ya, karena itu pertama kalinya siklon tropis yang badannya tumbuh di darat di Indonesia. Jadi betapa luar biasanya. Nah, kami juga mengalami masalah serupa. Lah ini terus penulisnya Tie ya. Tapi salah satu kok pertama Bu yang dipermasalahkan. Cuman kemarin salah satu advice dari Pak yang di Ubaya itu tidak apa-apa Pak ditulis, terus kemudian diajukan. Nah, cuman masalahnya perlu diforinkan Bu, ini yang saya sebut, diforinkan. Diforinkan itu forensic investigation. Jadi Ibu bisa melihat riset-riset sebelumnya yang serupa. Kalau saya bandingkan dengan riset saya sebelumnya yang di Cempaka tadi. Nah, itu ada kemiripan. Nah, kira-kira Ibu sampai mendeskripsikan saja atau sampai melakukan intervensi. Nah, itu Bu. Kalau mendeskripsikan saja itu juga berpotensi untuk memunculkan lagi post traumanya kan gitu Bu ya. Karena tetap menggali lagi. Nah, sehingga ini ketika kita bertanya pun itu juga berpotensi untuk menimbulkan efek negatif. Nah, Ibu bisa pelajari cara bertanyanya seperti apa di riset yang lain itu. Terima kasih ya Pak. Iya Bu, semoga bisa membantu ya Bu. Iya. Baik, terima kasih Pak Listio atas jawaban dan terima kasih juga atas pertanyaannya ya Bu Filia yang sedang melanjutkan penelitian nih. Wah, semoga lancar penelitian ke depannya ya. Oke, ini kayaknya ada satu pertanyaan basic dulu ya Pak ya yang ingin saya tanyakan karena sepertinya ini ingin diketahui oleh teman-teman sekalian yang ada di sini. Apakah nanti PPT-nya akan di-share ya Pak ya biar bisa dipelajari begitu? Iya Bu. Gimana boleh. Pak? Oke, boleh gitu ya. Terima kasih Pak Listio. Jadi nanti silahkan ya Bapak Ibu ya, kami akan mungkin bisa share gitu sehingga nanti bisa ditanyakan saja ya kepada panitia. Oke, lalu kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan lagi. Ini sepertinya dari mahasiswa ya. Ini kita lihat kalau misalkan nih, sebentar. Oke, ini sudah hilang ya question-nya. Ya, apakah ada insight yang menarik Pak dari hasil riset bencana Indonesia dari tahun ke tahun? Mungkin bisa dijawab langsung Pak Listio. Iya Bu, jadi insight bencana itu saya fokusnya ke literasi ya Bu ya, terutama literasi. Jadi dari beberapa riset itu literasi tentang bencana itu masih kurang. Jadi dianggap itu, maksud saya literasi bencana begini Bu ya, Bapak Ibu dan teman-teman, literasi bencana itu dianggap sebagai sanksi dari Tuhan gitu. Jadi padahal kan bencana itu tidak selalu harus dari sana, sehingga meletakkan penyebab itu dari sosok yang memang pasrah gitu, kan itu paling banyak kita temui. Jadi paradigmanya sudah berubah, bahwa bencana itu bukan lagi sebagai peran atau ya kemarahan Tuhan dan seterusnya. Dan satu lagi yang menarik Bapak Ibu ini ya dari perspektif. Kalau dari sudut pandang kita yang mungkin melihat kalau yang kita alami sebagai cobaan, nah melihat yang dialami oleh komunitas lain itu sebagai azab. Nah, ini menarik kita. Nah itu saya sering cerita, itu Yogi harusnya masih tahu itu, masih ingat ya. Nah itu insight pertama, jadi literasi bencana. Terus kemudian literasi ekologi. Jadi ekologi itu ya ketika melakukan aktivitas membakar hutan itu bukan merusak ekologi lah itu. Jadi literasi ekologinya memang terbatas. Jadi semuanya serba literasi. Terus ketiga ada literasi perilaku. Nah ini orang-orang psikologi ya harusnya ya. Jadi literasi psikologi terkait dengan perilaku itu luar biasa perannya.
Nah, makanya ada psikologi ekologi, psikologi lingkungan, atau termasuk kita ini psikologi urban psychology, karena kita risknya besar juga. Nah, jadi ternyata tidak banyak yang tahu tentang bagaimana sih melakukan pengelolaan perilaku dalam kondisi bencana untuk kapasitas tadi, manajemennya dan seterusnya. Nah, ini yang menarik berikutnya itu gini Bapak Ibu dan teman-teman, saat kasus kasus Mei 98, saya punya ada klien yang sampai sekarang, dulu cuma teman sekarang jadi klien gitu ya, itu berpindah, tidak mau lagi di Indonesia. Terus kemudian saya cerita lagi kasus bom Surabaya 2018, itu ada satu klien juga, itu ternyata mengalami kasus Mei 98 pada saat umur 2 tahun. Jadi di Jakarta kasus Mei 98 terjadi, terus kemudian pindah ke Bali kena kasus bom Bali 1 tadi. Terus kemudian pindah ke Jakarta lagi balik kena kasus Marriott karena papanya pengembang di sana. Terus kemudian di Surabaya kena kasus bom Surabaya. Akhirnya yang diputuskan saat ini tidak lagi di Indonesia tapi pindah ke luar negeri. Nah, itu saya coba risetkan, ternyata beberapa orang keluar jawaban itu tidak lagi ingin sebagai tinggal di Indonesia gitu. Kenapa? Karena daerah bencana. Tapi apakah itu solusi ya? Nah itu. Nah itu contoh-contoh insight-nya Bapak Ibu dan teman-teman. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di daerah masing-masing pasti punya insight-insight lain. Karena setiap daerah itu khas gitu. Mungkin itu Bu Vivin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Lis. Ya, menarik ya Pak ya. Nggak mungkin kita menghindar itu langsung bisa gitu ya. Ini. Oke, Pak, ini ada pertanyaan lanjutan. Mungkin ini juga tadi melihat materi Bapak gitu ya, sepertinya banyak jejaring yang Bapak miliki. Nah, ini ada pertanyaan gitu ya, bagaimana sih Pak menjalin kooperasi atau mungkin kolaborasi gitu ya dengan orang antar profesi atau akademik untuk integrasi di studi atau riset dan pengabdian. Mungkin ada sharing dari Bapak. Monggo Pak Lis. Iya, itu pertanyaan menarik bagaimana melakukan kolaborasi. Nah, itu memang banyak strategi Bapak Ibu ya. Yang paling utama adalah kita harus menunjukkan peran penting kita itu di mana di dalam kolaborasi tadi. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ketika ada suatu permasalahan didekati dengan satu bidang ilmu, itu pasti bisa. Tetapi didekati dengan multi perspektif, itu akan menjadi lebih bagus lagi. Demikian juga ketika kolaborasi, berarti kan kita bisa sendiri ya, kan kepontal-pontal. Tapi kalau banyak orang kan gitu. Di awal mungkin kita bisa menjadi co-research-nya dulu Pak, Bapak Ibu mungkin. Kalau bidang ilmu kita di bawah, saya berikan sebuah contoh dulu ketika riset-riset tentang remote sensing, saya berikan sebuah contoh, saya sampai dikeluarkan dari sebuah uh, meteorologika itu ya. Jadi timnya itu saya keluar karena saya ketika ditanya kamu orang mana, orang psikologi, sudah langsung di-cut. Itu dari Havana sana. Saya cerita itu di kelas. Di Havana saya di-cut gitu. Kenapa? Karena saya orang psikologi. Tapi kemudian saya tunjukkan, saya tetap posting respon-respon psikologi terkait dengan bencana-bencana di Indonesia. Akhirnya dimasukkan lagi. Ya, karena rata-rata di bidang ilmu lain itu belum melihat multi perspektifnya tadi. Sama seperti kita di awal. Maka kita harus menurunkan ego dan mau bergabung meskipun awal-awal ya pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Nah, sambil saat kita berkolaborasi, berarti kan kita juga mempelajari ilmu mereka. Nah, itulah peran kita yang mungkin mereka tidak punya. Bidang ilmu lain tidak punya. Jadi seperti teman-teman kita yang di disaster forensik itu tidak ngerti tentang perilaku manusia. Tidak tahu tentang trauma, tidak tahu tentang apa-apa. Jadi semua laporan yang disaster forensik itu tadi, yang entah Forin, entah FDA, selalu akan saya susulkan tentang usulan perilakunya dalam manajemen. Nah, berarti kan mereka ketinggalan kan? Yang orang psikologi yang menjadi lebih tinggi kan gitu. Cuman kalau ngomong tentang lintang utara, lintang selatan ya saya tetap tidak tahu. Ya kan Bapak Ibu. Jadi itu contohnya. Jadi yang penting kolaborasi itu apa yang kita punya tetap ditunjukkan penting dan memberikan sumbangan. Dan itu nanti akan menunjukkan buktinya. Seperti kasusnya pengalaman Bu Yusti kan demikian Bapak Ibu. Ya, itu mulai dari apa Bu, psikologi hukum ya Bu ya. Dari psikologi hukum masih ada nama hukumnya, terus kan sekarang jadi disaster psychology. Nah, disaster apa? Forensik psychology kan ya. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya share.
Oke, terima kasih Pak. Ya, memang harus tekun dan sabar juga ya Pak ya, selain tadi ya, karena kayaknya kolaborasi ini memang harus ke berbagai pihak gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Bapak. Ini ada, saya tidak tahu kondisi real lapangan proses penolongan kebanyakan bencana gitu ya. Jadi apakah sebenarnya terjadi kekurangan atau kelebihan bantuan baik dana maupun SDM biasanya Pak kalau di lapangan seperti itu. Nah ini mungkin bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang belum pernah turun lapangan langsung gitu ya Pak ya. Silakan. Iya, ini ya pertanyaannya ya sangat praktis ya. Jadi memang secara teori juga demikian Bapak Ibu. Jadi kita perlu pahami teorinya ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti di fase bencana secara psikologi itu ada pertama disebut sebagai fase eh, persiapan ya. Persiapan itu bencana belum terjadi. Nah, di fase persiapan itu biasanya orang-orang itu yang memang bidang kerjanya di sana itu sudah prepare. Maka starting lebih awal gitu ya. Nah, jadi mereka sudah menghimpun timnya biasanya. Terus kedua, itu adalah heroic phase. Heroic phase itu fase bencananya baru terjadi, duer gitu ya, atau baru terjadi, itu biasanya media massa itu semuanya fokus ke sana. Nah, di fase inilah yang biasanya para relawan, relawan lama, relawan baru, atau yang belum punya pengalaman itu sangat tertarik untuk turun ke sana. Pokoknya semangatnya datang dulu. Nah, apa yang mau dibantu tidak tahu, pokoknya apa yang dilakukan di sana nanti gitu ya. Nah, kadang-kadang mereka punya jejaring. Nah, alhamdulillah kalau mereka punya jejaring. Tapi ada juga yang tidak punya. Yang tidak punya ini agak susah nanti. Gitu ya. Jadi nanti akan memunculkan kondisi di saat heroik ini ada kondisi yang kelebihan bantuan secara materi. Ada yang kelebihan SDM juga. Ada yang sangat kekurangan, ada yang juga sangat tidak. Gitu ya. Tergantung skala heroiknya Bapak Ibu. Jadi kalau contoh seperti kasus-kasus besar itu kan sangat boom ya secara media, jadi yang masuk banyak sehingga SDM sampai kelebihan-kelebihan. Saya berikan sebuah kasus, ada kasus di tahun 2014 kalau tidak salah itu ya, itu ada 3 kasus yang bersamaan. Ada 3 kasus yang bersamaan. Nah, kemudian kami harus memilih kasus yang mana. Yang satu kasus besar, besar sekali. Yang satu agak besar. Yang satu itu cuma level daerah. Ada satu bis kecelakaan, hampir sekitar 20-an orang meninggal. Terus kemudian semua orang itu harus diidentifikasi sendiri oleh keluarganya. Di daerah Pemalang atau ya, nggak salah ya, itu Pemalang. Dan 20. Nah, ini Bapak Ibu bisa memilih. Berarti kan yang besar itu masih banyak SDM-nya. Yang lebih besar, agak besar, itu pasti banyak SDM. Yang kecil ini loh, mungkin bisa ke sana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada fase Bapak Ibu yang disebut sebagai fase honeymoon. Fase honeymoon ini pasti fase yang kelebihan. Kenapa? Karena kondisinya sudah mulai stabil, orang masuk sudah lancar gitu ya. Nah, ini kelebihan dan kadang SDM ataupun bahan sampai orang-orang itu mau ngapain saja pokok ada yang bisa ditangani itu sudah syukur. Kenapa? Karena pengungsi atau penyintas itu sudah banyak yang membantu. Nah, idealnya itu di fase disillusionment, di fase keempat. Di fase keempat itu ketika sudah berapa lama terjadi, banyak orang sudah kembali gitu. Banyak orang sudah kembali. Nah, mereka tidak lagi menjadi fokus. Seperti kasus Kanjuruhan kemarin, saya berikan sebuah contoh. Akhirnya di-tag lagi ke media, Kanjuruhan belum selesai, nah gitu loh. Karena kan ketutup kasus Cianjur ya. Ketutup kasus Cianjur. Jadi, yang awalnya kelebihan menjadi kekurangan. Nah, ini disillusionment. Jadi fase yang biasanya nanti harus masuk yang bertahap. Nah, nanti terakhir yang disebut fase rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini ya multi yang untuk bergerak. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman yang mungkin belum pernah turun, aturlah dengan pengetahuan tentang fase bencana ini tadi. Jadi diatur mau masuk di kapan. Kalau kami ini kadang-kadang sudah tidak punya uang gitu ya, tapi akan ada bencana karena sudah tanda-tandanya ya wait and see sampai kita punya uang baru turun. Nah gitu ya. Kadang-kadang ada yang sponsor baru bisa turun gitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus di fase heroik itu harus turun. Bisa di fase berikutnya karena ini panjang biasanya. Itu mungkin yang bisa saya share. Oke, terima kasih banyak Pak Lis ya. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu ya fase-fasenya ya untuk penanganan bencana. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir nih Pak Listio.
Nah, ini praktikal juga sih ya, Pak ya. Apakah semua korban dapat ditangani dengan intervensi klasikal? Atau harus klasikal dengan tingkat trauma yang tinggi, misalkan ketika kehilangan kerabat, seperti itu? Ya, mungkin bisa dijawab, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan klasikal ataupun individual, itu secara teori ada 3 pendekatan Bapak Ibu. Ada 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan individual. Yang kedua pendekatan klasikal, dan yang terakhir pendekatan mix klasikal dan individual. Ini harus kita pahami. Nah, kapan kita mau menggunakan individual, klasikal ataupun individual dan klasikal itu melihat dari 2 sisi. Kalau kapasitas penolong atau yang melakukan kegiatan penyintasan itu kerelawanan misalnya itu cuma sedikit ya, kita mau klasikal. Ya. Tapi kalau memadai ya kita bisa individual, gitu kan. Jadi itu yang pertama pertimbangannya. Jadi ketersediaan sumber daya kita. Jadi seperti kemarin contoh kasus di Kanjuruhan itu karena SDM kita terbatas dan yang ditangani cukup banyak, ya kita klasikal, gitu ya. Tapi berikutnya, ketika kita saat klasikal mengetahui juga, ya kan, ada beberapa yang terlevel, ya sebenarnya ini masih reaksi awal yang wajar, atau reaksi awal yang agak tidak wajar, atau tingkat keparahannya begitu, maka kita bisa pisah. Kita bisa pisah. Nah, yang klasikal kita teruskan untuk yang tidak terlalu berisiko tadi parahnya, yang berisiko yang tinggi kita bisa individualkan, gitu ya. Nah, ada juga pendekatan yang ketika individu satu itu parah sama parahnya, bisa juga kita klasikalkan, tapi tetap dalam bentuk grup. Tapi perlu persetujuan dulu pada penyintasnya, bersedia atau enggak, gitu kan ya. Kalau tidak bersedia ya tetap, karena kan kita melakukan pelayanan kan gitu. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah bisa individual, bisa klasikal, atau mix, karena memang dasarnya seperti itu. Nah, umumnya yang klasikal itu di level psychological first aid. Nah, itu bisa klasikal paling banyak. Bisa. Jadi seperti aktivitas bermain, itu kan mengenali kebosanan. Itu bisa bersama. Tapi yang SPR, karena skill untuk recovery yang harus diberikan atau dikuasai oleh para penyintas, karena tidak cukup dengan PFA saja, itu mulai dipilah. Yang umum, misalnya aktivitas pengisi waktu luang yang baik, atau kemampuan problem solving yang umum, itu bisa dilakukan klasikal. Tetapi bagaimana mengubah pemikiran negatif terhadap suatu peristiwa yang baru dialami, itu kan sulit untuk klasikal. Maka bisa individual. Jadi di SPR. Nah, yang di MHT, ini tadi yang saya katakan, bisa individual, bisa grup. Tapi umumnya individual. Karena sudah, kalau di psikologi ada istilah single case. Single case itu kasus yang unik. Jadi analisisnya individual, penanganannya individual. Gitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Jadi memang kita harus memahami dulu ya dari berbagai sudut pandang, apakah kita sudah mampu siap gitu ya untuk memberikan intervensi, baik itu mau tadi ya, mau individual, klasikal, atau malah mix seperti itu. Nah, ini mungkin kita masih ada waktu Bapak Ibu, jadi saya buka kalau misalkan Bapak Ibu mau bertanya langsung dengan Pak Listio, monggo. Mungkin bisa raise hand atau bisa memperlihatkan dirinya dulu gitu ya. Adakah yang mau melakukan langsung? Pertama berikan pertanyaan pada Pak Listio. Saya berikan satu kesempatan gitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya pada malu-malu ini ya. Tidak ada? Oke, ini ada satu pertanyaan lagi sih Pak sebenarnya di kolom website-nya gitu ya. Bagaimana teori belief, Azen, dan Fishbane bisa dimodifikasi menjadi aplikasi pada konteks bencana? Ini saya masih kaku dalam penggunaan teori. Ini mahasiswa S1 nih yang bertanya. Wah, semangatnya sangat tinggi, Pak. Jadi ayo, mungkin bisa digambarkan secara singkat gitu, Pak Lis. Silahkan. Iya, baik. Semoga penjelasan saya tidak salah ya. Jadi kan teori Fishbane-Eisen itu kan teori tentang niat ya, teori tentang niat. Nah, kita pahami dulu teori. Jadi teori itu kan kumpulan atau kaitan antar konsep. Nah, itu ya, kaitan antar konsep. Nah, konsep kalau di Fishbane-Eisen itu ada banyak konsep.
Nah, maka itu kan disebut sebagai grand theory, teori besar ya. Nah, namanya teori besar bisa diterapkan yang disebut nanti menjadi teori terapan atau aplikasi. Atau tetap menjadi middle teori karena ya mungkin dia tidak bisa digunakan secara langsung tetapi harus ada tambahan teori lain gitu ya. Nah, tapi dalam konteks bencana, contoh saja misalnya ketika kita meneliti tentang hubungan antara pengetahuan tentang bencana dan niat untuk melakukan aktivitas mitigasi. Nah, itu bisa dihubungkan dengan Wittgenstein. Karena teori Wittgenstein mengatakan niat salah satu dibutuhkan oleh pengetahuan atau bibit atau norma sosialnya. Nah, itu contoh. Nah, itu cara menerapkannya. Jadi yang penting kita pahami dulu teori utuhnya. Yang mana teori utuhnya itu ada beberapa konsep. Nah, apakah mau melakukan risetnya itu semua konsep diuji dalam konteks bencana? Atau hanya mengambil bagian-bagian part of-nya itu saja dari teorinya itu pun juga boleh ya. Nah, itu yang menjadi kunci, pahami teorinya dulu. Secara umum karena dia grand teori bisa diterapkan. Wittgenstein itu kan bisa kita terapkan dalam konteks banyak ya. Contoh dalam perilaku kecanduan itu masih bisa, perilaku pembelian barang secara berlebihan itu juga bisa ya kan. Nah, termasuk juga perilaku perilaku untuk sadar lingkungan atau membantu orang lain atau volunteer itu bisa jadi niatan untuk melakukan volunteer. Ya tadi misalnya kenapa kok disebut tentang pengalaman masa lalu itu kan juga secara teorinya Wittgenstein juga menentukan apakah dia punya niatan untuk melakukan atau tidak. Paling sederhana teori Wittgenstein mengatakan perilaku ditentukan oleh niatnya. Nah gitu kan ya. Nah kita hubungkan aja secara sederhana. Punya niat nggak terkait dengan perilaku? Kadang ternyata orang yang punya niat nggak sampai melakukan. Nah, nanti kenapa kan gitu? Ya kan Bapak Ibu ya. Nah kita telusur lagi belakangnya kan menjadi sangat kompleks. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait teori bagaimana penerapan teori dalam konteks bencana. Itu tadi teori grand ya, tapi ada juga teori-teori yang bersifat middle atau terapan di bencana. Khusus ada contoh misalnya teori teori risiko, teori krisis. Nah, itu teori-teori spesifik terkait dengan bencana. Jadi akan lebih mudah untuk masuk karena kita bisa melakukan replikasi saja. Begitu tambahan saya ya, semoga bisa membantu. Oke, terima kasih Pak Listio ya. Jadi karena mungkin eksplorasi dari teori itu juga butuh waktu ya Pak ya, karena nggak hanya grand teori, tapi banyak juga teori-teori terapan tentang psikologi bencana yang mungkin nanti juga bisa diterapkan di penelitian Bapak Ibu, begitu ya, dan juga mahasiswa. Dan juga layanan pilihan. Oh, sebentar. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, karena waktu yang sudah ada di penghujung acara gitu ya, jadi mungkin saya harus menutup proses diskusi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih ingin tahu gitu ya, nanti silahkan, mungkin nanti bisa langsung kontak ke Pak Listioka gitu ya untuk bisa berdiskusi, begitu Pak? Ya, boleh Bu. Boleh ya. Ini sudah ada juga yang chat tadi Bu. Oh iya. Pak Lis, berarti topik bencana ini bisa jadi disertasi kan Pak Lis? Iya Bu. Bisa banget ya. Yeah. Salah satu mahasiswa angkatan 5 kayaknya tertarik dengan topik kebencanaan. Mungkin nanti bisa diskusi terus sama Pak Lis. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Banyak ya Pak peluang untuk psikologi bencana, nanti bisa diskusi bersama ya Bapak Ibu yang tertarik untuk melanjutkan studi, untuk memberikan penelitian dengan tema-tema kebencanaan, monggo nanti bisa berhubungan kembali dengan Pak Listio ya. Oke, nah sebelum kita akhiri Bapak Ibu, saya ingin meminta gitu ya closing statement dari Pak Listio, mungkin ada pesan singkat yang dapat diberikan kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya yang sangat antusias sekali sepertinya dengan riset psikologi bencana. Monggo Pak Lis. Iya, jadi karena kita itu kan memang banyak sekali ya tempat yang ya memang tempatnya bencana gitu ya. Jadi kita masih terbuka tentang riset tentang bencana. Jadi
secara praktis dan secara riset itu masih bisa dilakukan, masih ada kesempatan untuk melakukan, dan peran ilmu psikologi itu sangat besar, terutama kalau mau berkolaborasi dengan ilmu lain. Tetapi ciri psikologi tetap harus muncul. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi kita tetap perlu menjunjung tinggi ya peran dari bidang ilmu kita psikologi gitu ya untuk kolaborasi juga dengan teman-teman yang lain. Baik, saya ingin saya ingin mengingatkan kepada teman-teman rekan-rekan sekalian untuk memberikan link presensi gitu ya, untuk mengisi link presensi dan juga mengisi link evaluasi. Nah, mungkin ini bisa dibantu oleh Mas Fajar tadi link yang dibutuhkan boleh di share screen mungkin ya. Jadi nanti semoga apa yang telah disampaikan di hari ini itu bisa memberikan banyak pembelajaran, banyak insight ya pada Bapak Ibu yang akan melanjutkan studi atau melakukan penelitian di bidang psikologi bencana ya. Nah, di sini panitia sudah memberikan link presensi kembali gitu ya, bisa di ubaya.id/presensi event S3APSI. Lalu kami harap juga Bapak Ibu dapat mengisi link untuk evaluasi kegiatan kami saat ini supaya nanti kita bisa lebih baik lagi gitu ya dalam menyelenggarakan acara seperti ini. Karena saya yakin pasti dengan adanya acara-acara seperti ini akan sangat membantu gitu ya untuk riset-riset yang kita lakukan demi kemajuan kita semua. Oke. Akhir kata demikianlah saya lupa nih sampean ya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang belum membuka kameranya, ya, silahkan boleh disiapkan, mau dibuka kameranya, dipastikan wajahnya terlihat, ya. Oke, boleh saya minta tolong kepada Mas Aziz untuk bisa melakukan fotonya, silahkan. Iya, bisa Bu. Saya foto 2 kali ya Ibu Bapak. Yang pertama bisa senyum paling lebar. 1, 2, 3. Oke. Slide 2 ya. Oh, slide 2 nggak ada yang buka kamera nih. Sekarang gaya bebas. Bisa boleh kayak apa aja yang paling ekspresif Ibu Bapak. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Aziz dan terima kasih Bapak Ibu yang setelah membuka kameranya gitu ya. Salam kenal semuanya. Semoga dari acara ini kita mendapatkan banyak hal yang nantinya juga tetap bisa terhubung ya Bapak Ibu ya untuk kemajuan bersama. Nah, akhir kata demikianlah seminar Doktor Psikologi kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang masih ada hingga selesai gitu ya, yang masih setia bersama, dan terima kasih juga tentunya kepada narasumber kita, Pak Listio, yang begitu banyak memberikan ilmu, insight-nya gitu ya, yang telah ditekuni selama bertahun-tahun gitu ya. Dan terima kasih juga kepada Prof. Yusti dan teman-teman panitia di S3 karena telah menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti akan ada acara selanjutnya, dan jangan lupa pendaftaran untuk S3 Psikologi Ubaya telah dibuka. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi, boleh untuk mendaftar. Ya, saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu. Dan akhir kata saya undur diri, sampai jumpa dan tetap sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi.